hadir Ketua BPD kami Provinsi Bengkulu, Bapak Undang Sumbaga. Pak Undang Sumbaga nantinya juga akan memberikan insight sedikit, kita dapur sebagai penanggap. Bisa cek sound Pak Undang? Selain Pak Undang juga sudah hadir yang terhormat Region Head Astra Motor Bengkulu, Bapak Jeffrey Mei Gamastra. Selamat datang Bapak Jeffrey. Bapak Ibu sekalian, acara akan kita mulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini sekitar 4 menit lagi. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network Bapak Ferry Mahendra Putra. Sekali lagi, sudah jadi cita-cita Tribun Network untuk hadir secara penuh di Provinsi Bengkulu. Dan hari ini 24 Februari 2022 niat itu terlaksana dan hari ini akan meluncur portal ke-61 Tribun Network bernama tribunbengkulu.com. Harapannya launching ini dan berjalannya tribunbengkulu.com ke depannya ini bisa direstui dan mendapatkan tempat di masyarakat. Tribunbengkulu.com sebagai media massa akan tetap menjalankan salah satu fungsinya, yaitu sebagai kontrol sosial, di samping sebagai media pemberi informasi, hiburan, dan pendidikan. Fungsi kontrol sosial juga harapannya bisa kami jalankan dengan baik sebagai media massa. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami menyebutkan bahwa Tribun Network merupakan jaringan portal news yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Saat ini keterbacaannya per hari di angka 23 juta page view, menjadikan Tribun Network sebagai jaringan portal kita nomor 1 di Indonesia. Jaringan Tribun Network selama beberapa tahun terakhir terus melakukan pendekatan digital, di mana terus membangun jaringan-jaringan digital, bukan hanya di news portal, juga di sosial media. Facebook, YouTube, Instagram, dan semua platform sosial media itu dikembangkan sebagai saluran dari konten-konten Tribun Network. Dan hari ini tribunbengkulu.com hadir di Bumi Rafflesia. Bapak Ibu sekalian, 2 menit lagi acara akan segera dimulai. Sesi pertama adalah launching, lalu sesi berikutnya kita lanjutkan dengan talkshow nasional dengan tema mendorong percepatan tol Bengkulu, tingkatkan investasi dan pariwisata. Narasumbernya hari ini kita akan menghadirkan menteri PUPR, kemudian ada Ibu Wakil Menteri Pariwisata Angela Tanu Sudibyo, juga para kepala daerah di Provinsi Bengkulu, mulai Bapak Gubernur dan Bapak-Bapak Bupati atau yang mewakili. Baik, saat ini juga sudah bergabung Wakil Wali Kota Bengkulu, Bapak yang terhormat Bapak Dedi Wahyudi. Pak Dedi, apa kabarnya? Acara 2 menit lagi akan segera dimulai, mungkin kita bisa cek sound, Pak Dedi, Pak Wakil Wali Kota, apakah suara kami terdengar jelas? Mungkin tim Pak Wakil Wali Kota bisa untuk melakukan cek sound. Halo Bapak, cek sound dan kamera untuk memastikannya. Halo Pak Wakil Wali Kota. Di list partisipan juga saya lihat sudah hadir dari BPKD Provinsi Bengkulu. Selamat datang dari BPKD Provinsi Bengkulu. Halo, Pak Wakil Wali Kota, Pak Dedi Wahyudi, apakah bisa untuk cek sound, Bapak? Ya, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dedi, selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Wira. Ya, baik. Sebelumnya tribunbengkulu.com juga sudah melakukan audiensi ke Pak Dedi. Kita sudah
melakukan audiensi silaturahmi. Senang sekali kami disambut oleh Pak Dedi dan harapannya tribunbengkulu.com ini bisa memang benar-benar jadi mata lokal menjangkau Indonesia ya Pak ya, bukan cuma tagline saja. Insya Allah. Baik. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Nanti acara ini akan dibagi dua sesi. Sesi pertama adalah launching tribunbengkulu.com dan sesi kedua adalah sesi talk show nasional yang dengan tema mendorong percepatan tol Bengkulu, tingkatkan investasi dan pariwisata. Harapannya nanti pada saat sesi Pak Dedi bisa memberikan insight bagaimana sih sebenarnya kita manfaat dari tol Bengkulu ini nanti. Bapak Ibu sekalian, apakah kawan-kawan operator, apakah kita sudah bisa memulai acara? Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara launching. Inilah launching tribunbengkulu.com dan talkshow nasional mendorong percepatan tol Bengkulu, tingkatkan investasi dan pariwisata. Dari jantung kota Bengkulu, inilah launching tribunbengkulu.com dan talkshow nasional dengan tema mendorong percepatan tol Bengkulu, tingkatkan investasi dan pariwisata. Terima kasih pada narasumber dan tamu undangan yang sudah hadir di ruang pertemuan virtual ini. Mari kita sambut pembawa acara kita, Geo Mengwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara launching tribunbengkulu.com dan talkshow nasional dengan tema mendorong percepatan tol Bengkulu, tingkatkan investasi dan pariwisata. Saya Geo Mengwan akan memandu acara pada sore hari ini bersama News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra, yang akan memandu talk show. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri PUPR Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang diwakili oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bapak Danang Parikesit, lalu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Angela Tanusudibyo, serta Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersya. Selamat datang, Bapak. Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, yang akan diwakili oleh Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi. Selamat datang, Bapak. Lalu Bupati Bengkulu Selatan, Bapak Gusnan Mulyadi, Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Ferry Ramli, Bupati Bengkulu Utara, Bapak Mian, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Dodi Hardinata. Lalu Bupati Kaur, Bapak Lismidianto, selamat datang, Bapak. Lalu Bupati Kepahyang, Bapak Hidayatullah Syahid, Bupati Lebong, Bapak Kopli Ansori, Bupati Rejang Lebong, Bapak Syamsul Effendi, Bupati Mukomuko, Bapak Sapuan atau yang mewakili, Bupati Seluma, Bapak Erwin Oktavian, yang diwakili oleh Wakil Bupati, Bapak Gustianto, serta Pelaksana Direktur Utama Bank Bengkulu, Bapak Ihwanul Okti, yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk, Bapak Zulkarnain. Selamat datang, Bapak sekalian. Serta telah hadir di antara kita, jajaran pimpinan Tribun Network, yang terhormat CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Selamat bergabung, Bapak. News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra, Komersial Director Tribun Network, Bapak Hadrianus Ciptiantoro, serta Komisaris Tribun Network, Bapak Sendrianto. Serta tidak lupa, kami ucapkan selamat datang yang kami hormati para pemimpin redaksi, General Manager Business, News, Production, Online Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang telah hadir. Hadirin sekalian, saat ini ada 60 jaringan Tribun Network yang sudah berdiri dan tribunbengkulu.com adalah yang ke-61. Serta kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin sekalian yang kami hormati, yang hadir di ruang virtual ini, yang juga akan menjadi saksi dari lahirnya tribunbengkulu.com. Hadirin sekalian, acara hari ini tidak mungkin akan terselenggara apabila tidak didukung oleh sponsor. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bank Bengkulu,
Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Dinas Kominfo Kota Bengkulu, DPM PTSP Provinsi Bengkulu, DPD HIPMI Bengkulu, OJK Provinsi Bengkulu, Mitsubishi Lautan Berlian Utama Motor Bengkulu, Santika Hotel Bengkulu, Grage Hotel Bengkulu, Toko Buku Gramedia Meranti, PHRI Bengkulu, Tiara Es Krim, Rumah Makan Bandungan, Kokosel, dan Umak Coffee. Hadirin sekalian, acara ini disiarkan langsung atau live oleh seluruh jaringan Tribun Network seluruh Indonesia. Pada hari ini baiklah hadirin, kita lanjutkan jalannya acara. Berikut ini kita akan menyaksikan live report dari awak redaksi tribunbengkulu.com dari 4 lokasi penting di Bengkulu. Kita akan menyaksikan laporan langsung dari Benteng Malboro. Di sana sudah ada rekannya. Selamat sore rekan yang ada di studio. Baiklah Tribuners, saat ini saya sudah berada di Benteng Malboro dengan cuaca yang cukup cerah, di mana Benteng Malboro ini berada di kawasan Jalan Benteng, Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Dan langsung saja Tribuners, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat setiap sisi bangunan Benteng Malboro ini. Ya, Tribuners, sedikit informasi sejarah bahwa Benteng Malboro adalah benteng peninggalan Inggris yang dibangun oleh East India Company pada tahun 1714 hingga 1719 di bawah pimpinan Joseph College. Benteng Malboro adalah benteng pengganti dari Benteng York, di mana pada saat itu Benteng York tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena lokasinya berada di sekitar rawa, sehingga menyebabkan wabah penyakit pada saat itu. Dan juga tentunya tujuan didirikannya Benteng Malboro ini sebagai basis pertahanan Inggris pada saat itu dari ancaman serangan VOC. Ya, Tribuners, ada bisa melihat sendiri bahwa di halaman Benteng Malboro ini terdapat beberapa bekas meriam yang pada saat itu digunakan sebagai basis pertahanan oleh para penjajah. Sedangkan di sisi kanan dan juga kiri dari pintu gerbang kedua Benteng Malboro ini adalah bekas sel tahanan dan juga bekas ruangan pegawai East India Company, Tribuners. Sedangkan di sisi sebelah kanan halaman Benteng Malboro ini adalah bekas barak militer. Namun pada saat ini sudah dialihkan sebagai ruang pamer. Dan di dalam ruang pamer tersebut terdapat beberapa peninggalan sejarah baik dari penjajah Inggris, Belanda, hingga Jepang. Dan tepat di samping ruang pamer tersebut adalah ruang sholat. Sedangkan untuk gedung yang berhadapan langsung dengan pintu gerbang kedua Benteng Malboro ini adalah ruangan audiovisual, ruang baca, ruang perkantoran, dan juga ruang tamu. Selain itu, Tribuners, jika Anda naik ke sisi atas bangunan Benteng Malboro ini, Anda bisa melihat beberapa sisi kota Bengkulu, serta Anda bisa melihat pantai panjang dari kejauhan. Dan untuk informasi terakhir, bahwa Benteng Malboro ini sudah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah dialihkan
atau dipugarkan menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Baiklah Tribuners, sekian informasi dari saya dari Benteng Malboro Kota Bengkulu. Kembali ke rekan GG di studio. Baik, terima kasih rekan Irlandika atas laporannya. Selanjutnya kita akan beralih ke tempat penting lainnya yang ada di Bengkulu, yaitu Pantai Panjang Bengkulu. Di sana sudah ada rekan Yuni Astuti dengan laporannya. Silakan. Sedang berada di wisata Pantai Panjang yang terletak di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu. Pantai Panjang ini merupakan salah satu ikon dari Kota Bengkulu. Seperti yang Anda lihat, cuaca di Pantai Panjang saat ini cukup cerah dengan daun ombak yang begitu besar serta pasir putih yang berada di sekitarnya menjadikan ciri khas dari Pantai Panjang ini. Perlu diketahui Tribuners, Pantai Panjang ini memiliki panjang sekitar 7 km. Menariknya, Pantai Panjang ini merupakan salah satu pantai terpanjang se-Asia Tenggara. Ketika weekend, banyak sekali pengunjung yang datang ke pantai ini, baik dari dalam maupun luar kota. Bahkan, pantai ini pernah dikunjungi oleh warga mancanegara. Pantai ini bisa dijadikan tempat untuk berolahraga seperti jogging, bersepeda, bermain bola, dan bahkan ada tempat khusus buat Tribuners jika ingin surfing. Dengan keindahan sunset yang begitu memikat di sore hari, menjadikan daya tarik tersendiri bagi Pantai Panjang ini. Pantai ini ramai dikunjungi, khususnya bagi para remaja. Di pantai ini juga menyediakan delman untuk wisatawan yang ingin mengelilingi pantai. Tak hanya itu, di sini juga tersedia tempat untuk bersantai sambil menikmati makanan yang disediakan. Baik Tribuners, jika kalian datang ke Bengkulu, jangan lupa untuk mampir ke destinasi utama di Kota Bengkulu ini. Saya Yuni Astuti melaporkan langsung dari Pantai Panjang Kota Bengkulu. Kembali ke rekan GG. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Yuni atas laporannya. Wah, menarik sekali ya, sesuai dengan namanya, Pantai Panjang. Di Bengkulu ini menjadi pantai dengan garis pantai terpanjang di Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan beralih ke Rumah Pengasingan Bung Karno. Di sana sudah ada rekan Kartika Aditya. Halo rekan Kartika. Ya, terima kasih rekan GG. Selamat sore Tribuners. Ya, saya Kartika Aditya, reporter tribunbengkulu.com. Saat ini sedang berada di salah satu tempat destinasi wisata sejarah yang ada di Kota Bengkulu, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno, yang letaknya berada di daerah Anggut Atas, Kecamatan Ratu Saman, Kota Bengkulu. Tribuners, rumah ini tadinya adalah rumah milik salah satu pengusaha bernama Tan Enchan. Tan Enchan ini yang menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian, Bung Karno menempati rumah ini dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Selama pengasingannya, rumah ini dipergunakan untuk segala aktivitas, baik politik, kesenian, dan keorganisasian. Di dalam rumah pengasingan ini tersimpan beberapa peninggalan yang memiliki nilai sejarah, terdiri dari benda asli maupun benda-benda yang sudah direplika. Di sini Tribuners bisa kalian lihat ada sepeda ontel milik Bung Karno. Dan di sebelah sini ada kursi serta meja yang digunakan beliau untuk menerima para tamunya untuk berdiskusi hingga sampai larut malam. Kemudian Tribuners, Bung Karno juga memiliki buku yang fenomenal, yaitu buku yang berjudul Sarinah. Buku ini mengisahkan tentang kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia. Kemudian lanjut ke ruang berikutnya Tribuners, kita akan menuju ke kamar induk atau kamar utama yang menjadi kamar dari Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih. Di sini bisa kalian lihat ada tempat tidur dari Bung Karno dan Ibu Inggit. Di sana juga ada lukisan Fatmawati serta ada meja rias. Nah, benda-benda inilah Tribuners yang menjadi saksi bisu yang menemani sang proklamator dalam menyusun strategi-strategi perjuangan selama dalam masa pengasingan. Bagi kalian yang ingin mengunjungi rumah Bung Karno ini, kalian hanya cukup mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 saja untuk tiket masuk.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari Rumah Bung Karno. Saya kembalikan ke rekan GG yang ada di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Kartika. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan terakhir dari rekan Romi Juniandra langsung dari lokasi proyek Tol Bengkulu. Halo rekan Romi. Ya, halo rekan GG. Baik, silakan. Ya, baik, terima kasih rekan GG dan Tribuners, saat ini saya berada di pintu tol Bengkulu Tabak Penanjung. Tepatnya terletak di Desa Sukarami, Kecamatan Tabak Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, di siang yang cukup terik ini, seperti yang terlihat di belakang saya, proses pengerjaan proyek tol Bengkulu Tabak Penanjung masih terus berlangsung. Truk-truk pengangkut material kami pantau masih terus memasuki lokasi proyek. Kemudian terlihat juga material pekerjaan seperti pembatas jalan dan juga gundukan tanah masih ada di depan proyek ini. Kemudian Tribuners, jalan penghubung antara Bengkulu dan Kepahyang saat ini juga sedang diperlebar. Jalan ini nantinya akan dijadikan 2 jalur. Pengerjaan 2 jalur ini memang dimaksudkan untuk mempermudah arus kendaraan, baik yang masuk ataupun keluar pintu tol Bengkulu Tabak Penanjung. Perlu diketahui Tribuners, tol Bengkulu Tabak Penanjung merupakan seksi 3 dari tol Bengkulu Lubuk Linggau. Seksi 3 ini memiliki ruas jalan sepanjang 17,6 km. Sementara untuk seksi 1 akan menghubungkan Lubuk Linggau dan Kepahyang sepanjang 54,5 km. Dan seksi 2 akan menghubungkan Kepahyang dan Tabak Penanjung sepanjang 23,7 km. Baik, demikian laporan langsung saya rekan GG dari pintu tol Bengkulu Tabak Penanjung di Desa Sukarami, Kecamatan Tabak Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kembali ke rekan GG di studio. Terima kasih rekan Romi atas laporannya. Hadirin sekalian, tadi merupakan laporan langsung dari 4 lokasi penting di Bengkulu. Salah satu di antaranya merupakan wisata pantai, wisata sejarah, serta lokasi proyek tol Bengkulu. Hadirin sekalian, Tribun Network merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Setiap harinya, jaringan news portal Tribun Network dibaca 23 juta page views per hari, menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Jargon yang diusung oleh Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk hadir secara penuh di Bengkulu. Untuk itulah kemudian Tribun Network meluncurkan tribunbengkulu.com sebagai news portal ke-61 Tribun Network. Untuk meluncurkan tribunbengkulu.com, kami persilakan CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kepada Bapak Dahlan Dahi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Gubernur, para kepala daerah Bengkulu, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin, para menteri, para pembicara webinar. Sedang rasanya hari ini kita merayakan satu momentum untuk meluncurkan tribunbengkulu.com. Tribun Network sudah lama akan masuk ke Bengkulu, tapi momentum hari ini rasanya pas sekali. Bengkulu sudah semakin maju dan akan ada jalan tol di sana. Lalu kami bermaksud memberikan akses kepada Bengkulu melalui jaringan Tribun Network dan tribunbengkulu.com kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semoga seluruh potensi daerah Bengkulu semakin dikenal, para talenta lokal, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda, pelajar Bengkulu memiliki panggung, memiliki akses untuk media di Indonesia melalui jaringan Tribun Network. Webinar kali ini mengangkat tema mengenai pembangunan jalan tol di Bengkulu dan semoga memberi dampak yang besar untuk investasi dan pariwisata. Dengan memohon doa dan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon berkah, saya nyatakan meluncurkan tribunbengkulu.com. Semoga memberikan kontribusi kepada masyarakat Bengkulu dan Indonesia. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bumi Rafflesia, itulah julukan utama bagi Bengkulu. Di tanah Bengkululah bunga-bunga megah Rafflesia tumbuh bertahta dengan sempurna. Bengkulu memang berada pada patahan bumi paling aktif di dunia. Namun meski demikian, tanah ini punya begitu banyak potensi. Bara, perkebunan sawit, karet, dan kopi, potensi perikanan juga melimpah di perairan Bengkulu yang memang langsung berhadapan ke Samudra Hindia. Bengkulu dengan populasi lebih dari 2 juta jiwa dengan luas wilayah 19,9 juta kilometer persegi. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, timur dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, utara dengan Sumatera Barat dan Selatan dengan Provinsi Lampung. Ada 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Mulai dari Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, sampai Kaur. Selain potensi sumber daya alam, Bengkulu juga kaya akan kearifan lokal dan budaya, dan tentu saja pariwisata. Ada ratusan desa wisata dengan bentang alam indah di Bengkulu. Mulai dari dataran tinggi sampai pantai, betul-betul sangat istimewa. Namun, semua potensi yang ada di Bengkulu ini tak akan bisa dioptimasi dengan akselerasi penuh tanpa dukungan akses yang mumpuni. Keterisolasian begitu banyak dikeluhkan oleh berbagai pihak. Untuk itulah, Tribun Network menganggap penting untuk hadir secara penuh di Bumi Rafflesia ini lewat portal ke-61-nya, yakni tribunbengkulu.com. Tribunbengkulu.com ingin menjadi jembatan untuk mengangkat potensi lokal Bengkulu agar menjadi penting bagi pentas nasional. Tribunbengkulu.com ingin menghadirkan karya jurnalistik yang bermutu tinggi di tengah derasnya disrupsi saat ini. Tribunbengkulu.com akan menjadi media dengan fungsi kontrol sosial yang mumpuni bagi kepentingan masyarakat Bengkulu. Karena itulah, tribunbengkulu.com memohon doa restu. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohidin Mersah, Gubernur Bengkulu, mengucapkan selamat atas launching dari tribunbengkulu.com. Saya Hidayatullah Syahid, Bupati Kepahyang. Mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Kopli Ansori, Bupati Kabupaten Lebong, mengucapkan selamat atas launching dan hadirnya tribunbengkulu.com. Saya Bupati Bengkulu Tengah mengucapkan selamat kepada Tribun Bengkulu. Semoga tribunbengkulu.com akan menjadi media yang selalu berada di depan dalam menyampaikan berita-berita yang akurat, yang objektif, berimbang, sekaligus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat Bengkulu, bahkan masyarakat Indonesia. Dapat menjadi media dalam menyebarluaskan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Kabupaten Kepahyang khususnya. Semoga menjadi media yang bermanfaat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat dan sukses untuk tribunbengkulu.com. Semoga media ini menjadi salah satu media pilihan masyarakat Bengkulu, khususnya Bengkulu Tengah, dalam mendapatkan informasi terkini yang mutakhir, mengedukasi dan mencerdaskan di Bengkulu dan sekitarnya. Tribunbengkulu.com, tribunbengkulu.com, mata lokal menjangkau Indonesia.
Hadirin sekalian, senang sekali tribunbengkulu.com telah resmi hadir di Bumi Rafflesia, Bengkulu. Semoga tribunbengkulu.com bisa menjadi apa yang sudah diharapkan oleh seluruh masyarakat Bengkulu. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Haji Rohimin MAG, sebagai perwakilan tokoh masyarakat Bengkulu yang menyambut kehadiran tribunbengkulu.com di Bumi Rafflesia. Silakan Bapak Profesor Dr. Haji Rohimin MAG dengan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Rohimin MAG, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu dan Direktur Program Pascasarjana UIN PAS Bengkulu, mengucapkan selamat atas kehadiran tribunbengkulu.com di Provinsi Bengkulu. Atas nama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Provinsi Bengkulu, dengan kehadiran tribunbengkulu.com ini menjadi transformasi baru dalam proses pembangunan di Provinsi Bengkulu. Melalui tribunbengkulu.com ini kiranya dapat melakukan pembangunan dan pencerdasan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya di Provinsi Bengkulu. Dan juga kami berharap dengan kehadiran tribunbengkulu.com ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, dan tribunbengkulu.com mendapat hati di masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu dan literasi masyarakat untuk Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya nanti Provinsi Bengkulu akan menjadi provinsi yang menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya. Harapan kami juga terhadap kehadiran tribunbengkulu.com ini dapat memberi informasi-informasi yang baik, benar, dan mencerdaskan untuk kehidupan masyarakat. Dan melalui literasi ini, pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu ini, menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu. Itulah harapan masyarakat atas kehadiran tribunbengkulu.com di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan tribunbengkulu.com menjadi media kebanggaan masyarakat Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Haji Zahdi Taher MHI. Kepada Bapak Ustadz Zahdi Taher, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya akan memimpin pembacaan doa ini secara Islam kepada saudara-saudara kami yang selain beragama Islam. Kami mohon untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami hadir dalam acara launching media online tribunbengkulu.com. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, jadikanlah acara kami ini penuh berkah dan membawa pembelajaran bagi bangsa kami melalui media yang ada di negeri ini.
Allahumma ya Allah, kami tribunbengkulu.com adalah sebuah media yang memiliki tagline mata lokal menjangkau Indonesia. Oleh karena itu ya Allah, jadikan media kami media yang mencerdaskan kehidupan bangsa, media yang memberikan aspirasi dan inspirasi kepada masyarakat kami. Kami ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun semangat dan inovasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dengan sesungguh hati bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang Maha Penolong. Berikan kesadaran kepada kami, kepada kru dan semangat yang kuat bagi tribunbengkulu.com untuk ikut bersama-sama komunitas lainnya membangun bangsa kami, membangun Indonesia, membangun Bengkulu khususnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami adalah hamba yang penuh dosa dan noda. Kami adalah hamba-Mu yang sering salah dan khilaf. Oleh karena itu ya Allah, ampuni segala khilaf dan salah kami. Ampuni semua dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai. Kiranya Engkau ya Allah kabulkan doa dan pinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusna Mulyadi, Bupati Bengkulu Selatan. Dengan ini mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunbengkulu.com. Saya Sapuan, Bupati Muko-Muko, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Dr. Andes Samsul Effendi MM, Bupati Kabupaten Rejang Lebong, mengucapkan selamat atas hadirnya tribunbengkulu.com. Saya Haji Lis Medianto, Bupati Kabupaten Kaur, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunbengkulu.com. Saya Gustianto, Wakil Bupati Kabupaten Sulma, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Dedi Wahyudi, Wakil Wali Kota Bengkulu, mengucapkan selamat atas hadirnya tribunbengkulu.com. Kami selaku masyarakat Bengkulu, terutama Bengkulu Selatan, sangat bangga dengan kehadiran tribunbengkulu.com. Dan kami yakin ini akan menjadi penyeimbang untuk pemberian informasi, pemberian pengetahuan kepada masyarakat. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media digital terdepan dan terpercaya. Semoga tetap eksis dan profesional. Semoga tribunbengkulu.com menjadi kebanggaan dan masyarakat Kabupaten Kaur khususnya. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media profesional. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media terbaik, media alternatif bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. Tribunbengkulu.com. 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 Mata lokal menjangkau Indonesia. Hadirin sekalian, kami mengajak Anda untuk rileks sejenak menikmati pertunjukan musik khas Bengkulu. Hadirin sekalian, terimalah persembahan dari tribunbengkulu.com berupa pertunjukan musik dol dari Sanggar Cahaya Rembulan. Selamat menyaksikan.
Inilah Talkshow Nasional dengan tema Mendorong Percepatan Tol Bengkulu, Tingkatkan Investasi dan Pariwisata. Keynote speaker kita hari ini, Menteri PUPR Republik Indonesia, Basuki Hadi Mulyono. Narasumber kita, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Angela Tanu Sudibyo. Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersya. Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi. Bupati Bengkulu Tengah, Ferry Ramli. Bupati Bengkulu Utara, Mian. Bupati Kaur, Lismi Dianto. Bupati Kepayang, Hidayatullah Syahid. Bupati Lebong, Kopli Ansori. Bupati Rejang Lebong, Syamsul Effendi. Bupati Mukomuko, Safwan. Bupati Seluma, Erwin Oktavian. Dan pelaksana tugas Direktur Utama Bank Bengkulu, Ihwanul Okti. Talkshow ini akan dimoderatori langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Wah, benar-benar menaikkan semangat dan mood sekali ya pertunjukan musik Do dari Sanggar Cahaya Rembulan tadi. Iya, betul sekali. Hadirin sekalian, di samping saya sudah ada Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Apa kabar Mas Feby? Baik, luar biasa. Saya sangat gembira, Mbak Gege, pada kesempatan hari ini kita telah meluncurkan tribunbengkulu.com, portal ke-61 Tribun Network, sukses dilakukan. Mantap Mas Feby, nampak bersemangat sekali hari ini. Siap. Hadirin sekalian, Mas Feby yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Untuk itu, sementara saya akan menyerahkan panggung ini seluas-luasnya kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Namun sebelumnya, kita akan mengajak para hadirin sekalian untuk berfoto bersama. Untuk itu, kami meminta agar hadirin sekalian menyalakan kamera di Zoom, lalu menyiapkan senyum terbaiknya. Iya. Ya, yuk dihitung, Mbak Gigi. Baik. Bagaimana operator, sudah siap? Siap. Baik, izinkan saya untuk memandu dengan menghitung dari 1 sampai 3. Baik, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya mungkin dipandu oleh Mas Feby. Oke, sekarang saya hitung 1, 3, 4, 5. Iya. Saya dengar tadi nggak ada nomor 2-nya Mas Feby. Iya, karena memang Mbak Gigi tidak ada 2-nya. Aduh, bisa ini Mas Feby. Kita lanjutkan ke layar berikutnya Mbak Gigi. Gimana operator, sudah siap? Siap. Sebentar ya, tahan dulu. Mungkin yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya, lalu siapkan senyum terbaiknya untuk kita dokumentasikan. Baik, sudah siap operator? Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, operator sudah selesai semua? Baik. Untuk itu saya serahkan ke Mas Feby Mahendra Putra untuk memandu jalannya talk show. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum melangkah ke talk show, saya akan menyampaikan pantun supaya ruang virtual kita terasa lebih hangat. Ada pelangi, ada biang lala. Cakep. Mari bernyanyi diiringi rebana. Sik. Provinsi Bengkulu sudah terkenal sejak dahulu kala. Tribun Network bakal membantu agar lebih membahana. Mantap Mas Feby. Satu lagi. Satu lagi. Bakar roti jangan lupa diolesi selai. Cakep. Selai terbuat dari buah sirsat. Sik. Warga Bengkulu ingin jalan tol segera selesai biar ekonomi lebih melesat. Mantap. Iya, terima kasih. Dan sebelum itu kita saksikan lebih dulu reportase di sekitar jalan tol. Tadi memang sudah ada laporan, tapi laporan kali ini akan terasa lebih lengkap. Kami persilahkan mengikuti tayangan berikut ini. Halo Tribuners, saya Kartika Aditya, reporter tribunbengkulu.com. Saat ini berada di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tribuners, bisa kita lihat di belakang saya, saat ini proses pengerjaan jalan tol masih terus berlangsung. Saya saat ini tepatnya berada di depan gerbang yang menjadi akses keluar masuk antara Bengkulu Taba Penanjung. Bagaimana perkembangan pembangunan tol Bengkulu Lubuk Linggau?
Ikuti terus liputan tribunbengkulu.com berikut ini. Seperti yang terlihat, kondisi pembangunan di sekitar gerbang tol sudah hampir selesai. Beberapa mobil truk yang memuat tanah, beton, dan material lainnya juga sedang beroperasi. Gerbang tol ini sendiri nantinya bisa diakses melalui Kecamatan Tabak Penanjung yang menghubungkan antara Bengkulu Lubuk Linggau. Tol ini memiliki 2 jalur lalu lintas kendaraan yang dipisahkan oleh beton pembatas jalan. Tujuannya dibangun tol ini nantinya untuk mendukung sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Lubuk Linggau serta Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Setelah beroperasi, nantinya pengendara yang melalui tol ini hanya menempuh waktu kurang lebih sekitar 1-2 jam saja dari Lubuk Linggau untuk mencapai kota Bengkulu. Ke tahap 2 ini seksi itu Tabak Penanjung Kepahyang, kemudian nanti baru Kepahyang Lubuk Linggau. Itu kalau memang time schedule itu kan di 2023 Pak. Betul. Akhir. Nah mudah-mudahan kalau penlocknya itu bisa juga dilakukan pada pertengahan tahun ini untuk seksi kedua, saya kira itu akan berjalan. Pak, satu pertanyaan terakhir ini, apa yang legacy yang ingin Bapak tinggalkan untuk warga Provinsi Bengkulu ini, Pak? Satu persoalan mendasar yang dihadapi Bengkulu adalah isolated, Pak. Isolated ya. Jadi Bukit Barisan Taman Nasional, mulai dari Bukit Barisan Taman Kerinci sebelah utara sampai ke Bukit Barisan Selatan sampai ke Lampung. Itu yang mengisolasi Bengkulu, memisahkan Bengkulu dalam konteks geografi dengan Jambi, Sumbar, Sumsel, dan Lampung. Nah, di sisi barat kita dihadapkan dengan Samudra Hindia. Kita tahu sendiri medannya seperti apa. Nah, dengan situasi seperti ini, kunci satu-satunya katakan untuk menggerakkan ekonomi Bengkulu adalah membuka keterisolasian itu. Maka legacy yang pertama saya bangun, saya katakan, saya meyakinkan tol harus terhubung lebih dulu. Ini akan membuka napas sodetan pertama, sehingga Pulau Bay yang selama ini stagnan, tidak bisa difungsikan secara produktif itu karena tadi terbatasnya demand kalau menurut saya. Demand penggunanya itu pelabuhan terlalu besar, kolamnya ribuan hektar, lahan pendukungnya juga ribuan hektar menghadap ke samudera lepas, tapi yang dilayani cuma 2 juta penduduk, sehingga sangat tidak visible. Ketika tol terbuka, saya katakan pelabuhan akan berfungsi dengan besar. Artinya saya membuka keterisolasian Bengkulu, terutama dengan membuka tol ini. Kartika Aditya, reporter Tribun Bengkulu melaporkan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah melihat bagaimana cuplikan dari pendapat Pak Gubernur. Saya ingin lebih dulu menyapa Pak Gubernur Bengkulu, Pak Rohidin Mersah. Pak Gubernur, Assalamualaikum, selamat sore. Apakah sudah bergabung di ruang virtual kita, Pak Gubernur? Pak Gubernur Rohidin. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam, Pak Fedi, mohon maaf. Luar biasa, Pak Gubernur. Alhamdulillah, Bapak bisa hadir secara langsung dalam ruang virtual kali ini. Pak Gubernur, tentu kita semua penonton kita di seluruh wilayah Republik Tribun Network yang reach-nya mencapai 16 juta subscriber. Dalam kesempatan ini kami mohon Bapak Gubernur Rohidin Mersah untuk menyampaikan, Pak, kalau jalan tol di Bengkulu ini kelar selesai, Pak, apa sih manfaat yang bisa diterima oleh warga Bengkulu dan apa yang Bapak bisa jelaskan mengenai potensi Provinsi Bengkulu pada saat ini? Kami persilahkan Pak Rohidin Mersah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ralat sedikit Pak Feby, saya asisten 2 Pemprov Bengkulu, mendapat tugas mewakili Bapak Gubernur pada kesempatan ini. Saya menyampaikan salam untuk kita semua peserta kegiatan kita ini. Beliau mohon maaf karena harus menghadiri acara ulang tahun Kabupaten Mukomuko, Pak. Jadi saya untuk ikut talk show saat ini. Terima kasih. Nah, kalau bisa Pak Asisten bisa disampaikan, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi kepada kita semua mewakili Pak Gubernur Bengkulu mengenai manfaat apa yang kita bisa dapatkan terutama buat warga Bengkulu ketika proyek jalan tol ini selesai, Pak. Kami persilakan Pak Asisten. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Feby dan semua peserta talk show, termasuk Bapak-Bapak Bupati se-Provinsi Bengkulu dan semua partisipan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat terlebih dahulu nih Pak Feby. Betul-betul bisa bermanfaat untuk kami, untuk masyarakat Bengkulu di dalam menyampaikan berbagai pemberitaan pembangunan kami di daerah kami. Akurat, objektif, berimbang dan edukatif, itu yang kita harapkan. Mata lokal menjangkau Indonesia.
Jadi Pak Febi yang saya hormati, izinkan kami sedikit menyampaikan mewakili Bapak Gubernur bahwa betul-betul masyarakat Bengkulu sangat mengidam-idamkan selesainya pembangunan jalan tol ini. Walaupun pada saat ini setelah dibangun 2021 yang lalu baru selesai seksi 1 ya. Dari Bengkulu Tapah Penanjung kurang lebih 17,6 km. Tetapi tentu kita berharap sebagaimana tadi di dalam cuplikan wawancara dengan Bapak Gubernur langsung, insyaallah tahun 2022 pertengahan ini seksi 2 akan berlanjut pembangunannya, sehingga kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi jalan tol ini akan selesai. Dengan terhubungnya Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuk Linggau, tentu saja akan banyak manfaat yang akan didapat oleh Provinsi Bengkulu, banyak hal-hal yang akan diuntungkan. Tentu saja pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mengkoordinir 9 kabupaten dan 1 kota akan terus-menerus mendukung ataupun mensupport kabupaten kota kami untuk menyiapkan berbagai potensi yang ada yang mereka miliki, sehingga pemanfaatan ataupun dampak daripada pembangunan jalan tol ini nanti betul-betul akan termanfaatkan dengan optimal. Antara lain potensi pertambangan, potensi perkebunan yang kita miliki saat ini, juga bahkan potensi pariwisata yang juga semakin lama semakin membesar, walaupun sedikit terhambat Pak Febi ya. Mengingat tahun terakhir kita dilanda pandemi. Tetapi percayalah potensi kami ini akan bisa kita jual setelah berlalunya pandemi ke depan dengan sebaik-baiknya, dengan kemasan yang cukup baik, selama kabupaten kota bisa kompak, bisa bersatu dengan kami, pemerintah provinsi, menjalankan atau bahu-membahu membangun daerah masing-masing. Ini itu sementara dari kami. Terima kasih Pak Febi. Baik Pak, bisa dijelaskan kembali kepada kita semua Pak, potensi-potensi apa yang nanti akan menjadi potensi utama setelah jalan tol yang menghubungkan Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan itu selesai Pak. Jadi Bapak bisa jelaskan mungkin potensi wisata di kawasan mana, lalu produk-produk unggulan apa yang kemudian akan membawa pengaruh bagi warga dan pemerintah kabupaten maupun provinsi di Bengkulu terkait dengan selesainya pembangunan jalan tol. Silahkan Pak. Terima kasih. Potensi daerah Provinsi Bengkulu sedikit kami sampaikan di sini, antara lain dari sektor pertanian ya Pak Febi. Kita punya lahan budidaya tidak kurang daripada 53,48%, itu terdiri dari 105.271 hektar lahan sawah, perkebunan 467.740 hektar terdiri dari berbagai perkebunan besar swasta yang sudah 20-30 tahun ini eksis di provinsi kita. Terutama komoditasnya adalah sawit 193.796 hektar, karet 118.443 hektar, kopi 94.413 hektar, kakao juga 15.986 hektar. Itu tersebar di mulai dari Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan juga ada beberapa sebagian di Bengkulu Selatan dan Seluma. Juga potensi perikanan dan kelautan juga sangat besar yang dimiliki Provinsi Bengkulu, mengingat luas lautnya dari 685 km persegi yang kita miliki, terutama juga potensi yang ada panjang garis pantai yang cukup panjang, tadi disebut sampai 525 km itu terpanjang di Asia, walaupun mungkin belum kita ukur ulang Pak ya di daerah lain. Juga potensi lestari untuk perikanan kurang lebih 106,60 ton per tahun. Juga peluang usaha yang lain ada 102.000 ton, 102,48 ya. Kita punya, ya Pak. Kita memiliki 2 pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu ini, antara lain di PLTA TES, juga PLTA Musi, dengan kapasitas tidak kurang di TES itu 18.960 kWh, di PLTA Musi 3 kali 70.000 kWh, dan seterusnya. Di segini pun ada PTMH, juga di akhir tahun, dan berbagai unit yang lain. Tentu saja potensi listrik ini adalah suatu hal yang menarik bagi investor untuk bisa berinvestasi di daerah kita, karena tentu saja kebutuhan dasar dari berbagai industri membutuhkan dukungan listrik yang cukup. Juga potensi pariwisata terdiri dari berbagai macam flora dan fauna, sebagaimana kita ketahui, yang namanya bunga rafflesia itu berasal dari Bengkulu dan sudah terkenal di seluruh dunia.
terutama juga kawasan atau pariwisata pantai, sejarah, Rumah Bung Karno, Rumah Bu Fatmawati dan seterusnya, PT Marlboro, budaya pun sebagaimana tadi kita tonton bersama, budaya tabur dan juga berbagai seni tarian di kabupaten kita, ada juga lahan berburu dan lain-lain. Jadi itu beberapa potensi yang insya Allah kalau tol ini selesai tentu saja akan mendapatkan daya ungkit yang sangat besar dan itu bisa dikenal oleh masyarakat luar. Sebaliknya dengan jalan tol selesai pun kita berharap potensi kehadiran wisatawan baik itu mancanegara maupun lokal ataupun Nusantara itu juga tentu akan meningkat. Saat ini saja sudah tidak kurang 1.500.000 ya. Ini ada Kadis Wisata di sebelah kami 1.500.000 wisatawan target kita tahun ini Pak Febi. Walaupun kita rasakan pada saat pandemi 2 tahun terakhir menurun hanya 800 ribuan, tetapi 2019 pun sudah mencapai 1.400 wisatawan yang hadir ke Bengkulu. Jadi, 1.400.000 wisatawan. Jadi itu tentu saja permasalahan mendasar yang memang dihadapi provinsi kita, mungkin secara garis besar bisa kita sebut, termasuk tadi yang Pak Gubernur sampaikan pada wawancara, konektivitas tadi. Jadi betul-betul jalur konektivitas ini apabila sudah terhubung, potensi Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian timur itu akan bisa mengakses ke pelabuhan kita, pelabuhan Pulau Bayi, pelabuhan laut kita, yang pada saat ini juga sedang berproses oleh PT Pelindo untuk ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Kendala juga yang lain adalah beberapa desa terisolir, tidak kurang dari 653 desa masih kondisi yang terisolir. Itu juga tantangan bagi pemerintah provinsi untuk segera menembus keterisolasian ini. Di samping juga berbagai pembangunan kawasan strategis nasional lain yang bisa terakses atau terkonektivitas kepada Provinsi Bengkulu. Tingkat kemiskinan pun semakin berkurang, juga pengangguran pun tingkatnya juga semakin berkurang. Demikian Pak Febi. Baik, terima kasih Pak Asisten 2. Pak, kami mohon Bapak bisa tetap berada di ruang virtual kita, Kak. Nanti barangkali nanti kita bisa berdialog dengan para kepala daerah yang hadir di dalam kesempatan virtual kali ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama ya sambutan atau presentasi dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun Provinsi Bengkulu ini bukan termasuk 5 tujuan wisata super prioritas negeri ini, tetapi bukan anak tiri. Oleh karena itu tetap mendapatkan perhatian supaya potensi wisata yang tadi disebutkan oleh Pak Asisten 2 tetap bisa diakses oleh masyarakat luas, baik wisatawan dalam negeri, nanti kalau sudah dibuka negeri ini akan menjadi akses bagi wisatawan mancanegara. Kita saksikan bersama presentasi dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bu Angela Tanusudibyo. Kami persilahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama selamat atas terselenggaranya talk show nasional dengan tema mendorong percepatan Tol Bengkulu, bangkitkan investasi dan pariwisata. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat menguatkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan pariwisata di seluruh pelosok negeri, terutama di Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu yang saya banggakan, sudah lebih dari 2 tahun kita dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang dampaknya kita ketahui bersama terasa ke berbagai sektor termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan pandemi ini mengingatkan kita bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat rentan terhadap bencana. Tidak hanya pandemi COVID-19, tetapi berbagai bencana seperti gempa, longsor, tsunami, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar dari pengalaman. Setiap bencana terjadi, pariwisata merupakan sektor yang pertama untuk tiarap. Oleh karenanya, pembangunan pariwisata ke depannya perlu memastikan resiliensi sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan 3A, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, tata kelola, dan manajemen destinasi, serta SDM pariwisata perlu memperhatikan bagaimana melakukan pencegahan dan perlindungan
dari potensi bencana sehingga resiko bencana bagi masyarakat bisa kita tekan dan investasi yang telah dilakukan bisa berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya banggakan, pembangunan infrastruktur termasuk akses udara, laut, dan darat, amenitas dan atraksi merupakan kunci pembangunan pariwisata. Dengan akses yang mudah, maka pergerakan wisatawan semakin mudah, apalagi bagi wisatawan dengan keterbatasan fisik dan keluarga dengan anak kecil yang membutuhkan kenyamanan dan kemudahan dalam berwisata. Sehingga pembangunan infrastruktur, terutama di 5 destinasi super prioritas, merupakan komitmen pemerintah sebagai pemicu investasi lainnya di sektor pariwisata dan ekraf nasional. Seperti contoh, dengan pembangunan akses tol Bengkulu nantinya akan menciptakan opportunity atau kesempatan untuk berbagai investasi lainnya karena telah memudahkan transportasi barang dan jasa. Sehingga kita harapkan bersama dengan pembangunan tol Bengkulu dapat semakin mensejahterakan daerah setempat serta masyarakatnya. Tentu dari kacamata sektor pariwisata, kemudahan akses yang dihadirkan oleh tol Bengkulu dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan potensi investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah setempat. Mulai dari berbagai investasi di amenitas, dari hotel berbintang sampai homestay, investasi di atraksi dan pengalaman pariwisata seperti events dan kegiatan wisata alam, serta investasi di produk-produk ekraf dari makanan sampai kerajinan tangan. Kedepannya para investor tentu perlu memperhatikan tren pariwisata dan ekraf pasca pandemi, mulai dari pemanfaatan teknologi seperti pembayaran non-tunai, pentingnya membangun storytelling yang otentik, serta fokus kepada pelayanan yang berkualitas. Di samping itu, dalam mengantisipasi kehadiran wisatawan yang akan meningkat, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan tata kelola destinasi terutama dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan atau yang kita kenal sebagai CHSE agar bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas destinasi. Sehingga wisatawan tidak hanya sekali datang tetapi berulang kali datang dan bahkan mengajak sanak saudara, kerabat, dan teman-temannya untuk bisa menikmati keindahan Provinsi Bengkulu. Seyogyanya, pembangunan pariwisata bagi suatu daerah akan meningkatkan kunjungan yang masuk ke daerah tersebut sehingga akan ada perputaran ekonomi yang lebih besar yang bermanfaat tidak hanya kepada sektor parekraf tetapi ke berbagai sektor lainnya. Sehingga pembangunan pariwisata di suatu daerah perlu direncanakan dengan matang, dilakukan dengan serius, dan dengan kacamata jangka panjang. Akhir kata, semoga dengan kualitas dan unsur keberlanjutan yang ditawarkan, sektor parekraf di Provinsi Bengkulu bisa menjadi magnet bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara pasca pandemi. Sekali lagi selamat kepada Tribun Network Kompas Gramedia atas penyelenggaraan acara talk show nasionalnya dan sukses untuk launching dari tribunbengkulu.com. Semoga Tribun Network Kompas Gramedia terus menjadi agen kolaborator seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemulihan dan pembangunan pariwisata serta ekonomi kreatif nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bu Angela Tanusudebyo yang sudah memberi perhatian juga kepada Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian, seyogyanya Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hadir secara langsung. Namun mendadak beliau harus mendampingi Bapak Presiden Jokowi untuk kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, ya. Dan kebetulan juga Bapak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Pak Danang Parikesit yang ditugaskan beliau untuk menggantikan ikut juga bersama rombongan ke Sulawesi Utara. Dan tentu saja kita berharap perjalanan Pak Menteri bisa lancar mendampingi Pak Presiden dan beliau menitipkan
Salam kepada kita semua dan salam hormat kepada seluruh peserta yang hadir. Ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Mukomuko di Bengkulu kalau nggak salah. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Kota Bengkulu. Telah hadir bersama dengan kita Bapak Wakil Wali Kota Bengkulu, Bapak Dr. Dedi Wahyudi. Assalamualaikum Pak Dedi. Apakah Pak Dedi sudah bersama dengan kita, Pak? Halo Pak. Mohon panitia untuk membuka akses kepada Pak Dedi. Suaranya supaya Pak Dedi bisa muncul. Halo Pak. Pak Dedi, Assalamualaikum. Tolong dibantu supaya Pak Dedi bisa mikrofonnya. Pak Dedi kok gambarnya mengalami gangguan? Pak Dedi, panitia atau barangkali teman-teman yang ada di Kota Bengkulu sudah bisa membantu Pak Dedi untuk berkomunikasi dengan saya di studio. Kalau belum bisa Pak Dedi, nanti tolong dibantu. Saya akan bergeser dulu ke Rejang Lebong. Pak Bupati Rejang Lebong. Oh, Pak Wakil Wali Kota sudah masuk? Ya. Oke. Kedengaran, selamat sore Pak? Pak Wakil Wali Kota. Ya, selamat sore. Pak Dedi, terima kasih atas kehadirannya Pak Dedi. Ya, di dalam forum sama-sama. kita. Pak, tema kita kali ini adalah soal jalan tol Bengkulu, Pak. Dan Kota Bengkulu tentu mendapatkan manfaat juga rasanya ketika nanti jalan tol Bengkulu menuju ke Sumatera Selatan ini kelar dan sekarang baru sesi pertama. Bisa diceritakan Pak, apa kira-kira potensi yang bisa nanti menjadi pemantik bagi Kota Bengkulu dan manfaatnya buat warga Bengkulu dan pemerintah Kota Bengkulu? Silakan Pak Wakil Wali Kota. Baik, terima kasih Pak Febi. Yang kami hormati seluruh kepala daerah, Bapak Gubernur atau yang mewakili, kami atas nama pemerintah Kota Bengkulu merasa bangga dan bahagia atas program pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi dengan program tol yang menyambungkan konektivitas antara Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan ini betul-betul mau perubahan yang begitu besar bagi Kota Bengkulu sebagai ibu kota provinsi. Dan Pak Febi bahwa Kota Bengkulu punya banyak potensi-potensi besar, terutama di provinsi pariwisata. Tadi di awal kita launching dipaparkan tentang kita punya benteng terbesar peninggalan Inggris se-Asia Tenggara. Kemudian kita juga punya rumah Bung Karno, di mana Bung Karno diasingkan di Kota Bengkulu. Begitu lama beliau di Kota Bengkulu dan menyusun pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kita juga punya pantai panjang yang sangat indah. Bahkan banyak orang yang pernah berkunjung ke Bengkulu mengatakan pantai panjang, pantai terindah di Indonesia. Bahkan mungkin termasuk juga sebagian dunia, bahkan mengalahkan Pantai Kuta sekalipun. Hanya saja memang kami sedang berbenah untuk mengemas pantai panjang ini. Pak Febi, bahwa pemerintah Kota Bengkulu merespon baik program tol Bengkulu ini. Salah satunya adalah kami melakukan perkembangan kota baru yang mengarah ke pintu tol. Karena pintu tol Bengkulu ini berada di Kelurahan Betungan, tepatnya yang selama ini kawasan itu merupakan kawasan perkebunan. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, kami yang berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan juga berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, maka kami mencoba untuk membangun kawasan kota baru di Kelurahan Betungan, berada di kawasan pintu tol. Dan luar biasa responnya, dan begitu cepat pertumbuhan ekonomi di sini Pak Febi. Ya. Pertumbuhan ekonomi terlihat harga tanah itu berlipat-lipat. Begitu ya, besar animo masyarakat untuk berada di kawasan ini, apalagi kami akan membangun kawasan kota baru di sini, akan membangun kota satelit.
kami akan mengundang investor-investor dari Kota Lubuk Linggau, kemudian dari Jambi, dari Palembang untuk investasi di Bengkulu. Seperti halnya tol Palembang-Lampung misalkan, begitu terkoneksi antara Lampung dan Palembang, sekarang orang Palembang berakhir pekan di Lampung. Maka kami juga akan berharap nanti ketika tol Bengkulu Sumatera ini, Bengkulu Lampung, Bengkulu Palembang terkoneksi, maka nanti dari Lampung, dari Palembang itu akan liburannya di kota Bengkulu. Palembang kita ketahui tidak punya pantai yang indah, maka nanti orang-orang Palembang, orang Jambi akan berlibur di kota Bengkulu. Karena Bengkulu begitu banyak, selain kami tempat pariwisata budaya, kami juga punya bunga Rafflesia anordi yang itu cukup unik dan menjadi salah satu daya tarik wisata di kota Bengkulu. Jadi Pak Febi, sekali lagi kami berterima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruhnya, karena percepatan pengontol ini berarti juga menyokong pembangunan di kota Bengkulu. Mudah-mudahan dengan kehadiran tribunnews.bengkulu.com pun ini membawa warna baru. Ada banyak alternatif media yang kita tahu Tribun adalah salah satu media besar yang punya jaringan cukup luas selain Jawa Pos, maka kami menjadi mitra baik bagi Tribun Bengkulu dengan tagline-nya muatan lokal menjangkau nasional. Luar biasa. Gitu. Iya, Pak Dedi, barangkali mumpung kita ketemu dan disaksikan oleh para pemirsa kita di jaringan Tribun Network di seluruh Indonesia, Pak Dedi bisa memberikan gambaran apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk mengatasi pandemi, Pak, yang sampai sekarang belum selesai, karena bagaimanapun perekonomian kita akan sangat tergantung bagaimana kita mengelola COVID-19. Kami persilakan Pak Dedi. Baik, saya sebelum mengikuti Zoom meeting dengan tribunbengkulu.com, kami baru saja melaksanakan kegiatan video conference dengan Bapak Kapolri. Alhamdulillah, jajaran TNI Polri sangat membackup program vaksinasi. Kami juga rutin dengan Bapak Presiden untuk melakukan video conference. Pak Presiden berpesan cukup 2 yang kita lakukan. Apa? Yang pertama, percepatan vaksinasi. Yang kedua, tetap gunakan protokol kesehatan. Betul Pak Febi, akibat pandemi ini telah merontohkan berbagai ekonomi kita, termasuk ekonomi 100%. Sekarang Kota Bengkulu vaksinasinya atau Provinsi Bengkulu sudah 91% untuk dosis 1, untuk dosis kedua sudah 87%. Target kami dosis yang ketiga ini juga akan sama, target di atas 80%. Nah, bila mana kita semua melaksanakan vaksinasi, kemudian semua kita melakukan protokol kesehatan yang ketat, maka ekonomi terus bergerak. Dan kami yakin dengan kepemimpinan Bapak Presiden mengajak kita semua untuk melakukan vaksinasi, insya Allah ekonomi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, bahkan Indonesia akan kembali bangkit. Baik, terima kasih Pak Dr. Dedi Wahyudi, Wakil Wali Kota Bengkulu. Dan kami berharap Pak, Bapak selalu sehat, demikian pula warga Kota Bengkulu, Pak. Amin Allah. Supaya amin, kita amin, semua amin. dapat melanjutkan pembangunan ini dan membawa kemakmuran bagi seluruh warga Kota Bengkulu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan bergeser ke Kabupaten Rejang Lebong. Tampaknya sudah bersama kita Bupati Rejang Lebong, Pak Samsul Effendi. Assalamualaikum, Pak Samsul. Waalaikumsalam, Pak Febi. Luar biasa, Pak Samsul. Alhamdulillah Bapak bisa hadir secara langsung dalam talkshow kita. Pak Bupati, tentu Pak Bupati dan pemerintah dan rakyat Rejang Lebong tentu bakal mendapatkan manfaat dari pembangunan tol Bengkulu. Pak, mumpung kita siaran ini Pak, Bapak bisa sampaikan apa sih manfaat yang akan diterima oleh Kabupaten Rejang Lebong dengan adanya tol di Bengkulu, dan potensi apa saja yang dipunyai oleh Kabupaten Lebong, Pak, terkait dengan perekonomian masyarakat di kabupaten tersebut. Silakan Pak Bupati. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febi. Siap. Saya mewakili Pak Bupati, Pak. Saya asisten pemerintah dan kesara asisten 1 Kabupaten Rejang Lebong. Karena beliau pada saat ini masih terus memonitor di lapangan pelaksanaan serbuan vaksin COVID-19, Pak.
Ya. Karena kita baru saja di dropping dari provinsi 19.000 dosis vaksin COVID-19 yang itu Ya. akan berakhir masa berlakunya expired date-nya tanggal 28. Jadi beliau Ya. memantau langsung ke lapangan untuk mempercepat proses pelaksanaan vaksin tersebut. Mohon maaf saya diwakili dengan saya Pak Asisten 1, Pak. Ya. Terima kasih yang saya hormati Pak Febi sebagai Direktur Pemerintahan, Pak Gubernur yang wakil Pak Asisten 2, kemudian Bupati, Wali Kota yang sempat hadir. Tentu Rejang Lebong sebagai kabupaten yang dilewati oleh seksi 3 kalau nggak salah Pak, dari Bengkulu ke Lubuk Linggau, kita dilewati oleh jalan tol seksi 3 antara Kepahyang dengan Lubuk Linggau. Kebetulan Rejang Lebong berbatasan langsung dengan kota Lubuk Linggau. Tentu sama halnya dengan kabupaten yang lain yang bersentuhan langsung, ketika jalan tol ini nanti selesai Pak, pasti berdampak positif bagi Kabupaten Rejang Lebong, yang pasti sudah akan memperlancar arus barang dan arus orang. Kemudian Rejang Lebong ini Pak salah satu kabupaten yang tidak mempunyai pantai sebetulnya, jadi dia lebih ke dataran tinggi. Berdasarkan karakteristik itu tentu Rejang Lebong mempunyai potensi-potensi yang lebih kepada bidang pertanian, Pak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Asisten 2 Provinsi Bengkulu bahwa Provinsi Bengkulu mempunyai potensi di bidang perkebunan. Kalau Rejang Lebong itu lebih kepada perkebunan kopi, Pak. Perkebunan kopi, kemudian sayur-sayuran, ada aren di situ. Kemudian kalau potensi wisata luar biasa, Pak. Itu banyak yang berkaitan dengan potensi wisata alam, Pak. Demikian sementara, Pak. Oke, Pak Pranoto, terima kasih. Pak, kalau bisa disebutkan, Pak, dijelaskan kepada kita, sekarang tingkat vaksinasi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk vaksin pertama dan vaksin kedua, tingkatnya sampai berapa persen, Pak? Bisa dijelaskan kepada kita semua, Pak? Vaksinasi untuk yang vaksin dosis 1, Pak, kita sudah di atas 80%. Tapi yang vaksin kedua memang masih di bawah 60%. Itu yang kita kejar pada hari ini. Kemudian yang masih juga agak rendah itu di level lansia, Pak. Ini yang masih kita kejar juga oleh Pak Bupati pada hari ini, karena kita ditarget sampai tanggal 28 itu 19.000 vaksin itu kan harus habis, Pak. Demikian, Pak Pepe. Pak, kalau sekarang pada saat ini wilayah Kabupaten Rejang Lebong untuk tingkat pembatasan kegiatan masyarakatnya di tingkat 1, 2, atau 3, Pak? Ya, kalau berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2022, kita meningkat ke level 2, Pak. Oh iya. Tapi kemarin lebih kepada pendekatan karena tingkat capaian vaksinasi. Tapi akhir ini di bulan Februari, awal Februari sampai sekarang memang juga ada peningkatan paparan yang pandemi itu, Pak. Apakah dia Omikron atau bukan, yang penting yang pasti dia corona. Tingkat paparan juga meningkat, Pak. Jadi kedua-duanya itu menjadi penyebab sehingga kita dari 9 kabupaten 1 kota kita masuk ke naik ke level 2 sekarang, Pak. Ya. Oke, moga-moga pemerintah Rejang Lebong bisa mengendalikan, Pak, ya, sehingga kesehatan masyarakat bisa tetap terjaga. Dan, amin, terima kasih. Pembangunan jalan tol akan membawa manfaat sebesar-besarnya buat kita semua. Dan kita sekarang bergeser ke Kaur. Assalamualaikum, Pak Bupati Kaur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak sudah hadir bersama dengan kita. Pak Lismi Dianto, Pak, bisa dijelaskan kepada kita semua, Pak, meskipun Kabupaten Kaur ini tidak terhubung langsung dengan tol di Bengkulu, tetapi menurut saya setidak-tidaknya wilayah Bapak juga akan mendapat manfaat, dan dalam kesempatan ini pula kami ingin Bapak juga menyampaikan potensi-potensi dan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kaur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah wabah COVID-19 yang belum selesai. Kami persilahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Yang pertama, sesuai dengan agenda kegiatan kita sore atau petang hari ini, yaitu launching tribunbengkulu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Itu kami dari Pemda Kaur
semuanya mengucapkan hal tersebut, dan dalam hal ini kata kunci kita yaitu mendorong percepatan tol Bengkulu. Dari Kabupaten Kaur yang pertama sangat mendukung, dan mudah-mudahan target atau waktu yang ke-1 sampai ke-3 sesuai rencana. Yang selanjutnya Pak, tadinya kami berharap supaya Menteri PU ataupun Wakil Menteri Pariwisata bisa bergabung dengan kita. Ini tadinya berharap, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kata hati yang disampaikan dari Pemda Kaur ini terkhusus kepada Ibu Wamen Pariwisata bisa mendengar. Karena apa? Potensi pariwisata di Kabupaten Kaur ini sangat-sangat menjanjikan. Tapi apa daya, baik pengelolanya ataupun persiapan dan kesiapan untuk mengelola pariwisata yang ada lebih kurang daripada 31 titik yang betul-betul lokasi dan macam corak pariwisata di Kabupaten Kaur ini, kalau sudah dikelola, tidak akan kalah dengan pariwisata di Pulau Bali Dewata. Ini satu, Pak. Ya. Mudah-mudahan Ibu Wamen Pariwisata bisa mendengarkan. Ya, Pak. Dan kami juga sudah 2 kali ke sana, sayang belum ketemu dengan Ibu Wamen, hanya ketemu dengan staf ahlinya. Ini satu. Terus urusan mendorong percepatan tol Bengkulu, biarpun kami jauh di ujung barat Provinsi Bengkulu, mudah-mudahan semua kita ya dengan tepat waktu daripada pembangunan tol Bengkulu tersebut akan menambah perubahan-perubahan baik di pariwisata, ya itu yang kita harapkan, Pak. Pak Bupati bisa jelaskan Pak, di luar sektor pariwisata, apalagi yang menonjol, apa yang kira-kira bisa menjadi unggulan-unggulan dari Kabupaten Kaur, Pak? Silahkan Pak, dijelaskan supaya kita semua nanti, barangkali siapa tahu nanti yang menaksikan tayangan kita ada investor yang mau masuk ke wilayah Kabupaten Bapak. Silahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Tadi mohon maaf kepada Bapak Asisten 2 Provinsi. Ya, Kaur tidak disebutkan, yaitu daerah Kaur juga mayoritas pertanian, Pak Asisten 2. Ya, perikanan sangat menjanjikan, pariwisata tadi udah jelas, perikanan mungkin kalah Pulau Bayi dan segalanya kalau betul-betul sarana prasarana, ya, kementerian yang membidangi betul-betul kami harapkan tadi turun cek langsung ke wilayah. Ini harapan kami, Pak. Ya, khusus pertanian juga di sini sudah ada perkebunan sawit, sudah ada CPO-nya, ya, dan lahan-lahan lain sangat menjanjikan, terkhusus untuk membantu Provinsi Bengkulu di bidang pertanian, yaitu persiapan beras, Pak. Ya, karena tempat untuk sawah, cetak sawah tadi mungkin di Provinsi Bengkulu ini tinggal di Kabupaten Kaur yang masih sangat-sangat siap dengan lahannya. Ini jadi harapan kami, biarpun kabupaten termudah mungkin yang sekarang ini masih termiskin mungkin, tapi kami tetap semangat karena kami betul-betul melihat untuk ke depan, andai kata kita sinergi daerah, provinsi, pusat, mudah-mudahan Kabupaten Kaur bisa bangkit dan tidak lagi yang konon ceritanya di paling belakang, Pak. Iya. Itu. Amin Pak. Pak Bupati, bisa cerita juga Pak mengenai pengendalian COVID-19 di wilayah Kaur, Pak. Supaya kita alhamdulillah, ya, alhamdulillah untuk kita sama dengan Rejang Lebong tadi berada di level 2. Dan untuk percepatan capaian target, di samping kita punya target 31 Maret semuanya harus terlaksana 100%. Dan untuk sekarang ini di vaksin 1 dan 2
alhamdulillah sudah di atas 80% semua, tinggal yang 3. Ini kita sama-sama target sesuai dengan batas waktu, petunjuk dari pusat maupun provinsi, harus kita tuntaskan dengan cara kiat-kiat, karena daerah kami daerah pegunungan, beda dengan kota, ya. Jadi ada yang dilaksanakan kita jemput bola. Jadi nakes-nakes yang jalan kaki yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, ada yang naik garandong, ojek. Nah ini Pak. Jadi tadinya saya mau mengeluh kepada Menteri PU kalau beliau ada. Jadi di Kaur ini aspal hitam tuh bukan aspal hitam, yang ada aspal merah. Iya, luar biasa. Tapi sayang Bapak dari Kementerian PU tidak hadir. Ya, mungkin lain waktu, dan kami juga sudah berusaha ke sana. Selama saya 7 bulan menjadi bupati ini sudah 2 kali, 3 kali ke kementerian itu. Ya, tapi namanya usaha dan doa selalu tidak pernah pudar. Berjuang terus. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ke depan, Pak. Baik, luar biasa ini. Siaran ini nanti Pak akan kita putar terus karena ada di YouTube dan di Facebook kita. Jadi nanti kita akan mention kepada Kementerian PUPR supaya curhatan Pak Bupati ini didengar dan bisa dibantu Pak. Sehingga kemudian aspalnya tidak lagi aspal merah, ya, aspal tanah, tetapi sudah aspal hitam. Semulus nanti seperti sirkuit Mandalika Pak. Nah, kalau yang jalan nasional Pak, yang jalan nasional boleh, tapi jangan belok ke jalan kabupaten, provinsi. Nah ini juga Pak Asisten 2 tolong ke Kadis PU provinsi, ya. Yang janji-janji itu ya minimal ada pelaksanaannya. Kami menunggu Pak Asisten 2, tolong sampaikan kepada Kadis PU provinsi, biarpun masih PLT. Terima kasih Pak Bibi. Oke. Terima kasih Pak Asisten 2 masih bersama dengan kita Pak. Ini mohon Pak Ari. Masih ya Pak ya. Ya moga-moga apa yang disampaikan Pak Bupati Kaur, Pak Lis Midianto bisa mendapatkan respon yang positif. Amin, amin. Selanjutnya kita akan geser ke Lebong, ke Kabupaten Lebong. Ya, telah bersama dengan kita Pak Kopli Ansori. Pak Kopli, selamat sore. Apakah Pak Bupati bersama dengan kita sekarang? Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, ya. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak Kopli di Lebong, Kabupaten Lebong Pak. Bisa sampaikan juga Pak, mumpung kita dalam kesempatan ini disaksikan oleh para penonton kita di seluruh Republik Indonesia dan nanti akan terus diputar mengenai potensi dan apa saja yang Bapak perlukan supaya wilayah Kabupaten Lebong ini menjadi wilayah yang maju Pak. Kami persilahkan Pak Bupati. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati yang karena beliau pada saat ini masih dalam rangka musim tahun, jadi beliau keliling ke kecamatan dan juga ada untuk vaksinasi, dia langsung ke lapangan. Jadi saya staf ahli Bupati bidang ekonomi, pembangunan dan untuk mewakili beliau. Pertama kali kami ucapkan selamat kepada yang launching hari ini, dan alhamdulillah kami sangat mendukung dan tentunya ini bisa didorong pembangunan di Bengkulu pada dan Bapak Bibi dan yang pertama kami sampaikan bahwasanya potensi Kabupaten Lebong itu sama dengan daerah sangat besar sekali. Yang pertama kali kalau di Kabupaten Lebong ini adalah bidang pertambangan emas. Kemudian yang kedua kami adalah menjadi lumbung energi, terutama sekali PLTA untuk pusat listrik tenaga nuklir, kemudian
tenaga air, kemudian juga ada geothermal yang saat ini dikelola yang merupakan cukup besar, yaitu 2 kali 3 megawatt yang sedang dikerjakan oleh DPD. Kemudian itu di bidang potensi di bidang energi dan pertambangan. Pertambangan sini juga ada namanya batu bara yang cukup besar dan juga cukup menjanjikan. Selanjutnya, bahwasanya potensi pariwisata juga tidak kalah menarik. Itu ada wisata Arung Jeram, wisata religi, agung dan lain sebagainya. Kemudian ada wisata Paris, yaitu kami berdasarkan dengan KS di sebelah yang dapat dipakai sebagai tourism bidang kehutanan, bahkan di laboratorium. Dan Bapak Bupati kami memiliki program unggulan adalah di dalam rangka swasembada pangan dalam hal ini padi. Jadi pada saat ini baru saja kemarin di launching panen MT dan sekarang menuju MT 2, mana Kabupaten Lebong insya Allah akan menjadi lumbung beras dan menjadi lumbung beras dan kemudian kita sudah membentuk UMD perberasan yang tentunya akan menampung daripada hasil panen raya nantinya, yang ini akan kita dengan beras premium, tentunya beras lainnya yang akan dikelola oleh DD untuk BUMD. Nah, berkaitan dengan jalan tol, kami Kabupaten Lebong juga tidak tersentuh jalan tol ini, tapi saya yakin dengan adanya jalan ini aksesibilitas masyarakat ke Bengkulu dan sekitarnya, ke Lebong ini juga pasti. Nah, tentunya memang dengan adanya peningkatan atau dengan adanya jalan tol, kami berharap juga peningkatan jalan provinsi. Jadi kami cuma saja kami punya potensi wisata yang ini, tapi jalan menuju itu tidak lagi longsor, dan kami rawan bencana. Dan kami tanah longsor, dan rata-rata itu di sepanjang jalur jalan provinsi antara Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong. Jadi tentunya ini juga menjadi perhatian dua provinsi. Nah, ini bisa menjadi catatan dan juga bisa menjadi tebak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas apa yang disampaikan mengenai potensi di kawasan Lebong. Dan kemarin Pak, terus terang saya sempat mencicipi durian dari Lebong Pak, luar biasa. Meskipun tidak terlalu besar duriannya, tetapi buahnya sangat manis dan tebal Pak. Jadi sekali lagi kami sampaikan salam hormat kepada Pak Bupati supaya masyarakat di Lebong nanti makin hari makin sejahtera. Dan sebelum kita memasuki sesi kedua, saya akan menyampaikan satu pantun lagi, ya, bukan satu sih sebenarnya, dua. Sungguh manis buah markisa, dipetik dari kebun Ibu Warsini. Bengkulu punya kebanggaan luar biasa, ibu negara pertama berasal dari sini. Pantai Panjang banyak burung, habis turun hujan muncul pelangi. Tribunbengkulu.com segera melambung, jadi portal berita tak tertandingi. Dan sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Kiai Haji Zulkarnain Dali, MPD, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, mengucapkan
selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Tito Aji Siswantoro, Kepala OJK Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Heru Karyadi, Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Rektor Universitas The Hasan Bengkulu, mengucapkan selamat atas hadirnya tribunbengkulu.com. Saya Dr. Haji Rosjan Sahili, SIP MSI, Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Arbi Baksin, Ketua Tim Gerak PKK Provinsi Jawa Timur. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Tribun Network yang sudah melaunching atau melahirkan portal terbarunya, yaitu tribunbengkulu.com. Semoga tribunbengkulu.com bisa menjadi media yang independen dan bertumbuh. tribunbengkulu.com. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media yang berbobot, menyajikan berita-berita yang inspiratif, edukatif, dan bermutu, dan turut berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Bengkulu. Semoga menjadi media yang independen dan terpercaya. Semoga bisa menjadi media penyimbang di Provinsi Bengkulu dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga tribunbengkulu.com memberikan edukasi, menjadi media yang disayangi oleh masyarakat, memberikan informasi yang positif. Bisa terus memberikan berita-berita yang terkini, yang luar biasa, dan menjadi salah satu media partner yang terpercaya. tribunbengkulu.com. 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 Mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwanul Okti, PLT Direktur Utama Bank Bengkulu, mengucapkan selamat atas peluncuran tribunbengkulu.com. Semoga tribunbengkulu.com menjadi inspirasi yang mencerdaskan masyarakat dan memberikan spirit baru bagi Provinsi Bengkulu serta nasional. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu ke Bengkulu Utara. Sudah hadir bersama kita Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pak Dodi Hardinata. Pak Dodi, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi sudah hadir bersama-sama dengan kita, mewakili Bapak Bupati Bengkulu Utara, Pak Mian. Pak Dodi, bisa cerita kepada kita semua Pak Dodi mengenai potensi wilayah Bengkulu Utara ya, yang kemudian bisa terungkit dengan adanya pembangunan jalan tol meskipun tidak dilewati secara langsung, dan apa harapan dari pemerintah Bengkulu Utara terkait dengan proyek infrastruktur yang sekarang sedang dilakukan di wilayah Bengkulu. Kepada Pak Dodi kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Pak Gubernur yang mewakili atas seluruh kepala daerah, kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Secara umum kami sampaikan bahwasanya struktur perekonomian yang ada di Kabupaten Bengkulu itu dibangun oleh prime sektor, salah satunya adalah sektor pertanian dengan kontribusi 38,40%. Di dalamnya juga ada subsektor unggulan, yaitu di sektor perkebunan dan sektor perikanan. Nah, kemudian kami melihat dengan adanya proyek strategis nasional yang berupa jalan tol, kami berupaya memanfaatkan konektivitas nanti untuk prime sektor ini, khususnya adalah sektor pertanian. Kemudian di sektor kedua itu ada sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan berdasarkan struktur PDRB yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian baru di urutan ketiga ada sektor pertambangan. Tentu dengan potensi-potensi yang ada saat ini, kami sangat menunggu visi misi dari pemerintah provinsi dan pemerintah nasional
bahwasanya dengan terbukanya konektivitas, setidaknya aksesibilitas kita lebih dekat ke provinsi-provinsi yang menjadi tujuan kita dalam berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita konsen ke sektor pertanian karena ada 58% struktur tenaga kerja kita bekerja di sektor pertanian ini. Untuk konektivitas dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara nantinya akan menyusun sebuah grand strategi yang akan mensupport pemerintah provinsi nantinya dalam mendukung daya ungkit pertumbuhan ekonomi di sektoral, khususnya adalah sektor pertanian. Kami punya 7,3 juta ton per tahunnya untuk kapasitas kelapa sawit, kemudian ada juga 3,3 juta ton untuk karet setiap tahunnya. Ini juga akan terbuka nanti proses dari hulu ke hilirnya ketika tol ini juga terbuka nantinya. Kami berharap tol ini juga bukan hanya membuka keterisolasian provinsi Bengkulu, tapi di sektoral juga akan membantu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan sektoral yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Karena sektor pertanian ini kalau tidak dibantu dengan keterbukaan akses, saya kira tidak akan mungkin untuk bertumbuh dengan baik. Kita ingat mungkin pertumbuhan sektor ekonomi di Provinsi Bali pada awal COVID Maret 2020 kemarin, itu tergoncang sangat dahsyat ketika dia bertumbuh hanya di satu sektor, yaitu sektor pariwisata. Ada grand strategi dari Provinsi Bali itu pindah ke struktur pertanian. Kita sudah teruji 20 tahun lebih, sektor pertanian ini memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem perekonomian yang ada di Provinsi Bengkulu. Berarti kedepannya harus konsisten untuk membangun sektor pertanian ini dari mulai hulu ke hilir. Kami itu mungkin memberikan informasi potensi-potensi yang bersifat sektoral yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Demikian Pak Febi. Oke, Pak Dodi, bisa disampaikan apakah ada crucial point kalau tadi Pak Bupati Kaur, Pak Lismidianto mengeluhkan adanya infrastruktur di wilayah Belu yang kurang bagus sehingga kurang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagaimana dengan kondisi di Bengkulu Utara, Pak Dodi? Secara umum, sebenarnya untuk keterbukaan isolasi menggunakan sistem pembangunan jalan tol ini, itu diharapkan tidak ada kesenjangan yang sangat tinggi antara aksesibilitas yang bersifat lintas provinsi, lintas kabupaten dan lintas provinsi, lintas pulau, itu dengan kondisi infrastruktur yang ada di internal kabupaten maupun di provinsi. Ya. Seperti kita mungkin ada konektivitas yang harus segera diperbaiki, yaitu konektivitas antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Bengkulu Tengah yang sudah lama sekali tidak tersentuh. Yaitu link jalan Lubuk Durian, Lubuk Sini itu bisa menghemat hampir lebih dari 40 menit dari akses jalan menuju jalan tengah. Nah, kalau ini terbuka, kami menuju ke pintu tol 3 Tabak Penanjung itu bisa mengakses lebih kurang penghematan waktunya 40 menit. Artinya memang ini jalan provinsi memang harus segera menjadi konsentrasi kembali. Tapi ini memang menjadi masalah kita bersama supaya tidak ada kesenjangan yang tinggi antara konektivitas antar provinsi dengan konektivitas ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan ibu kota desa. Kita semuanya sedang mengalami kendala-kendala untuk pendanaan pembangunan infrastruktur secara makro. Tapi kita juga Bupati Bengkulu Utara dengan visi pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan memang berupaya untuk memperbaiki sentra-sentra produksi yang menjadi penghubung antara ibu kota desa dengan ibu kota kecamatan, kemudian ibu kota kecamatan dengan sentra-sentra produksi pengolahan. Jadi memang secara bertahap kita memang secara terkonsentrasi untuk fokus ke mengurangi kesenjangan perbaikan infrastruktur baik yang ada di kabupaten, kemudian di skala penghubung kabupaten dengan ibu kota provinsi, dan ibu kota provinsi menuju akses-akses perekonomian yang lain. Saya kira itu Pak Febi. Terima kasih. Pak Dodi, bisa dijelaskan juga apakah bagaimana tingkat pemberantasan COVID-19 Pak, seperti daerah-daerah lain, apakah di Kabupaten Bengkulu Utara juga vaksinasi dan program-program lain, terutama vaksinasi ini sudah mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya Pak? Silakan Pak. Untuk secara umum, mendukung semua akses dari percepatan pencapaian vaksin, kita selalu berupaya membuat sebuah policy brief yang sifatnya adalah percepatan dalam pencapaian target kinerja vaksinasi di skala kabupaten. Saat ini Kabupaten Bengkulu Utara sudah mencapai 87,51% cakupan program vaksinasi dosis 1, kemudian 63,30% cakupan vaksinasi dosis 2, dan 41,2,67% untuk cakupan vaksin dosis 3. Kita mengejar untuk minggu ini sampai dengan tanggal 28, yaitu untuk
lansia dengan anak-anak yang harus 100%. Karena kelompok rentan ini memang harus segera mendapat prioritas dalam cakupan vaksin kita. Kemudian kita hari ini menerbitkan sebuah policy brief terkait dengan bantuan sosial dan mendirikan gerai-gerai di seluruh cabang kantor pos untuk para penerima bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial. Sehingga ketika kita mensyaratkan ada bantuan sosial yang dicairkan dengan kewajiban menunjukkan sertifikasi vaksin, kita juga di kantor pos buka gerai untuk mempermudah semua sasaran masyarakat vaksin untuk memperoleh pelayanan vaksinasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Saya kira itu Pak Febi. Baik Pak Dodi Herdinata, terima kasih penjelasan yang cukup gamblang ini. Moga-moga Pak kita semua segera terbebas dari pagebluk besar ini Pak, supaya perekonomian kita bisa berjalan normal kembali. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Bank Bengkulu ini. Ya, Bank Bengkulu ada Pak Pimpinan Divisi Pemasaran dan Produk Pak Zulkarnain, pengembangan produk. Pak Zulkarnain, Assalamualaikum. Apakah sudah bersama dengan kita semua Pak Zulkarnain? Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Zulkarnain. Ini Bank Bengkulu ini adalah menurut Pak Kepala OJK kemarin itu adalah bank yang paling penetrasinya paling tinggi di wilayah Provinsi Bengkulu ini Pak. Pak bisa cerita Pak terkait dengan perkembangan perekonomian di kawasan Bengkulu, terutama ketika nanti kita mendapatkan akses jalan tol, di mata dunia perbankan bagaimana, dan apakah juga pertumbuhan kredit di wilayah Provinsi Bengkulu ini cukup menggembirakan Pak, walaupun dalam masa pandemi. Kami persilakan Pak Zulkarnain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Pak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2, Bapak-Bapak Kepala Daerah yang sempat hadir pada sore hari ini, Pak Tito saya lihat tadi juga hadir, Kepala OJK, dan rekan-rekan sekalian, partisipan yang sempat hadir pada kesempatan pada sore hari ini. Pertama saya mohon maaf Pak, mestinya yang hadir adalah PLT Direktur Utama Pak Imanul Okti, karena beliau juga lagi memimpin rapat juga di sebelah terkait dengan penyebaran COVID-19 yang begitu luar biasa, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi maksud dan tujuan kita sehingga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Febi, tadi sudah disampaikan, mungkin saya belum masuk ke apa namanya terkait dengan partisipasi kita di tol, tapi saya akan coba untuk menguraikan dulu dari depan bahwasanya Bank Bengkulu ini adalah bank daerah yang memang notabene adalah mitra ataupun perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam rangka mensejahterakan daripada masyarakat di Provinsi Bengkulu. Maka dari itu Bank Bengkulu ini hadir. Nah, berawal dari visi dan misi dari Bank Bengkulu yang notabene adalah menjadikan bank ini berkinerja tinggi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, maka ada dua poin penting yang di situ. Pertama, kami harus berkinerja tinggi, yang kedua adalah menciptakan value ataupun nilai tambah bagi masyarakat. Nah, untuk menciptakan nilai berkinerja tinggi, kami tentu harus profesional untuk menghadapi ini semua, mengelola bank dengan baik, GCG-nya juga baik, sehingga nanti bisa mencapai daripada pertumbuhan dan kinerja yang baik. Nah, kemudian dalam hal untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, di sini kami tentu dari waktu ke waktu harus bertransformasi, harus meningkatkan inovasi dan kreativitas, sehingga nanti kami juga harus bisa membaca. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, bahwasanya dengan adanya perubahan revolusi industri 4.0, digitalisasi di mana-mana, sehingga kami juga harus merubah arah dan kiblat. Bagaimana kami juga harus menyesuaikan daripada pergerakan perubahan perilaku di masyarakat, khususnya di di Provinsi Bengkulu. Salah satunya adalah yang kita lihat di sini adalah merubah daripada gaya hidup masyarakat yang selama ini sangat betul-betul kami rasakan adalah digitalisasi. Nah, seiring dengan itu beberapa tahun terakhir kami juga harus melakukan perubahan terkait dengan pelayanan masyarakat ini, supaya kami juga bisa melayani masyarakat ini dari hulu ke hilir. Perubahan transformasi digitalisasi setelah kami pelajari bahwa di Provinsi Bengkulu itu makin bergeraknya makin kencang. Di sini kami mendapatkan data sudah 40%
Provinsi Bengkulu ini sudah menggunakan digitalisasi dalam rangka transaksi keuangan di industri perbankan. Nah, hal ini tentu kami harus jawab. Nah, kami menjawabnya dua hal. Pertama, berkaitan dengan pemerintah provinsi, kami juga harus pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kami jawab dengan berbagai perubahan di teknologi. Di antaranya pertama, kami beberapa tahun yang lalu sudah launching yang namanya Kasda Online, kemudian OPD non tunai. OPD non tunai ini adalah berfungsi untuk menjawab daripada transaksi-transaksi di pemerintah daerah di OPD yang selama ini tunai menjadi non tunai. Kemudian kami juga sudah bisa menjawab juga untuk peningkatan PAD di bidang perpajakan dengan menyediakan tapping box, alat terekam, sehingga nanti kebocoran-kebocoran pajak itu bisa diakomodir dengan alat-alat itu. Kemudian kami juga sudah meluncurkan yang namanya PBB online. Jadi pembayaran PBB sekali lagi dengan adanya pandemi dan perubahan revolusi industri memaksa kami dalam tanda kutip untuk melakukan revolusi, salah satunya adalah PBB online. Jadi pembayaran PBB, PPHTB itu bisa dari rumah, tidak lagi datang ke kantor bank yang hanya membayar kadang-kadang 50.000, ongkos ojeknya udah berapa, tempatnya juga jauh. Nah, ini harus kita jawab juga. Kemudian ada juga penerimaan pembayaran yang selama ini yang memang banyak sekali hal-hal yang sifatnya yang misalnya pembayaran retribusi di pasar yang selama ini memang masih manual. Ini akan kami jawab dengan penerimaan. Penerimaan ini nanti akan menggunakan teknologi barcode, yaitu QRIS. Sekarang lagi berproses di regulator untuk kita mintakan izin. Ada beberapa kekurangan karena kemarin sudah kita lengkapin, sehingga nanti tidak ada lagi pembayaran yang manual yang pakai karcis. Kita tinggal barcode, scan barcode, sehingga nanti uang yang dibayar oleh katakanlah retribusi pasar, entah itu dari parkir, itu langsung masuk ke kas daerah, sehingga nanti transparansi dan akuntabilitasnya bisa kita perlihatkan di situ. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang terkait dengan pengembangan teknologi elektronifikasi daripada transaksi pemerintah, selain dari yang kami sebutkan tadi, antara lain adalah menggunakan e-Samsat dan lain-lain. Nah, ke depan kami juga akan melakukan bukan hanya sekedar penerimaan dan pendapatan, tapi kami juga bagaimana meningkatkan transaksi-transaksi dari pemerintah itu supaya kami juga bisa menggunakan teknologi yang seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Itu dari sisi pemerintah, Pak Febi. Dari sisi masyarakat juga, kami juga harus meningkatkan teknologi ini untuk menjawab daripada transaksi-transaksi yang memang terjadi di masyarakat. Antara lain, kemarin kami sudah melakukan perubahan, upgrade mobile banking yang semula berbasis pulsa, sekarang kita sudah berbasis data, sama dengan bank-bank besar yang buku 3 dan buku 4. Nah, kemudian juga kami kemarin juga barusan sudah dapat, walaupun ini selama 3 tahun Pak kita minta izinnya, debit Pak, kartu debit. Jadi banyak sekali keluhan masyarakat selama ini, kartu debit Bank Bengkulu, kartu ATM Bank Bengkulu itu tidak bisa digesek Pak, tidak bisa digunakan Pak ke edisi-edisi yang ada di bank lain. Nah, sehingga kami minta izin ke OJK dan ke Bank Indonesia, kemarin sudah diizinkan oleh Bank Indonesia, mudah-mudahan di awal bulan depan kita akan rilis. Nanti kartu debit kita, ATM kita itu bisa digesek di mana-mana, termasuk di Jakarta, Pak. Nanti ada yang melakukan perjalanan dinas, uangnya udah masuk ke rekening. Kalau selama ini dikeluarkan dulu, Pak. Dikeluarkan dulu ke bank lain, kemudian baru bisa melakukan gesek. Nah, sekarang kita tidak usah dikeluarkan lagi, cukup di kartu Bank Bengkulu, kartu debit Bank Bengkulu, sehingga nanti bisa melakukan transaksi di luar kota maupun di dalam kota. Nah, kemudian kita juga melakukan penambahan multibiler, Pak. Kita lihat juga bahwasannya di Bank Bengkulu itu pertumbuhan PBES, ya, PBES dari multibiler itu cukup luar biasa. Nah, di sini kami melihat peluangnya bahwa sangat besar sekali, itu lebih dari 100% pertumbuhan daripada multibiler. Nah, di sini kami ingin menambah daripada multibiler yang memang belum kita lengkapi, yaitu antara lain Tok e-wallet, kemudian lain itu bisa kita lakukan di di mobile banking kita, Pak. Nah, kemudian kita juga akan melakukan ke depan, Pak, di next kita akan menggunakan e-money, Pak.
uang elektronik. Kalau Eman itu punya Mandiri, Pak. Uang elektronik. Kalau di BCA ada Flash dan di BRI ada BRIS. Nah, nanti ini menjawab bahwa yang Bapak tanyakan tadi, apa peran serta kita terhadap untuk dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan daripada jalan tol. Salah satunya nanti adalah jalan tol itu kan akan menggunakan uang elektronik, Pak. Nah, isinya nanti akan kami sediakan uang elektronik dari Bank Bengkulu. Kalau bank lain sudah, nah kita berproses sekarang itu akan kita masukkan ke dalam revisi rencana bisnis nanti ke depan, bahwa nanti kita akan co-branding dengan bank lain. Kalau kita sendiri, kita kan masih kecil, Pak. Masih agak sulit kita mendirikan sendiri, sehingga nanti kita akan co-branding dengan bank lain. Nah, ini menarik, Pak. Berapa besar nanti akan kita dapatkan PBS dari sana. Nah, kemudian juga terhadap digitalisasi ini, kita melihat juga bahwasanya ini hanya 40%, Pak, kalau kita hitung itu persentase. Nah, kita juga tidak bisa mengabaikan bahwasanya orang-orang tua kita, tetangga-tetangga kita yang ada di daerah, di pelosok-pelosok itu belum bisa menggunakan ini. Nah, kita jawab dengan apa? Dengan orang-orang yang memang katakanlah market kita yang traditional banking, yang uangnya masih disimpan di rumah dan lain-lain. Kita menjawabnya dengan beberapa program-program yang memang bisa mereka manfaatkan. Ya, salah satunya adalah menggunakan babe besar, kemudian babe probilling dan lain-lain. Nah, itulah yang kita lakukan dari sektor digitalisasi maupun non-digitalisasi untuk menjawab daripada perubahan paradigma masyarakat yang sampai saat ini memang yang begitu luar biasa dan sangat besar. Nah, kalau kita tidak jawab, maka kita akan ketinggalan. Nah, itu dari sisi pendanaan. Dari sisi pengeluaran, dari sisi kredit, kami juga sudah mempersiapkan bahwasanya kami akan siapkan dari hal yang paling kecil, pembiayaan itu yang sekarang kami beli nama itu namanya Babe Probeli. Bank Bengkulu program bina lingkungan dengan persyaratan yang sangat mudah. Orang yang belum pernah kena bank tapi prospeknya bagus, kemudian juga suku bunganya kecil 3%, Pak. Kemudian pelapornya juga tidak begitu besar, 10, dan yang kedua bisa 25. Itu untuk menjangkau daripada ultra mikro. Nah, kemudian di atas itu jika perlu nanti dia naik kelas, maka kita akan menjawabnya dengan KUM, Pak. KUM namanya kredit usaha mikro. Itu dari Rp1 sampai dengan Rp50. Jika usahanya berkembang dan bagus, maka kita akan jawab lagi dengan yang namanya KUR. KUR itu bisa 50 sampai 500. Nah, di atas 500 kita jawab dengan kredit-kredit komersil kita yang tentu suku bunganya agak sedikit berbeda dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, itu antisipasi kami dalam rangka untuk sama-sama meningkatkan kinerja bank ini, sehingga nanti dengan kinerja bank ini bagus, harapan kita adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bentuk dividen yang akan kita berikan kepada pemegang saham. Nah, itu, Pak, mungkin yang dapat kami sampaikan. Kemudian juga kami juga yakin betul walaupun kami ini masih kecil, Pak, Bank Bengkulu ini kan kecil dibanding dengan bank-bank daerah yang lain, tapi semangat dan motivasi kami tidak kalah dengan mereka, dan kami siap untuk dalam rangka meningkatkan daripada peran daripada Bank Bengkulu ini untuk mensupport daripada pemerintah daerah yang selama ini yang memang sudah pemerintah daerahnya yang mensupport kami yang begitu luar biasa. Kami ucapkan terima kasih, sehingga nanti tujuan kita secara bersama-sama untuk meningkatkan daripada taraf hidup masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu ini bisa tercapai, Pak. Demikian, Pak Bebi. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Memang kalau pengen besar memang akan lebih bagus kalau dari kecil dulu ya, Pak ya. Jadi akan bisa merasakan dinamika ketika mengelola bank dari kecil hingga menjadi bank yang besar. Moga-moga Bank Bengkulu akan terus menjadi bank yang berkembang dan menjadi besar. Demikian Pak Zulkarnain, terima kasih. Dan kini kita saja saya bergeser kepada Ketua BPD HIPMI Bengkulu, Pak Udang Sumbaga. Pak Udang, apakah sudah bersama dengan kita, Pak Udang? Pak Udang Sumbaga, Ketua BPD HIPMI Bengkulu. Pak Undang, saya mohon maaf, saya tadi menyebutnya Pak Udang, tapi Pak Undang. Pak Undang,
Panitia bisa dibantu dengan Pak Undang? Bapak? Nah, ini mungkin ada kesulitan sedikit di masalah teknikal. Pak Undang, sekali lagi kami mengundang Pak Ketua BPD HIPMI Bengkulu, Pak Undang Sumbaga. Pak Undang, selamat sore. Ini sudah nongol ini di layar, tapi kok belum muncul suaranya. Pak Undang? Pak Undang? Sudah? Suaranya Pak, mungkin di mute. Sudah? Oke. Oke, luar biasa Pak Undang. Sudah. Suaranya bagus Pak. Pak, kami berharap Bapak sebagai seorang pengusaha dan memimpin organisasi para pengusaha muda tentu melihat kondisi Bengkulu dari kacamata pengusaha. Apa krusial poinnya dan apa saran dari HIPMI supaya Bengkulu ini lekas maju Pak, tidak ketinggalan dengan daerah lain dan bisa memberikan efek kepada para pengusaha muda kita untuk terus berkiprah. Silakan Pak Undang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Yang terhormat para menteri tadi yang sudah memberikan keynote speaker, para bupati dan peserta webinar semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada tribunnews.bengkulu.com yang telah resmi mengudara di Bengkulu. Terima kasih Pak. Ya, ini sebuah media yang skala nasional hadir di Bengkulu melengkapi media-media yang sudah ada di Bengkulu. Tentu ini kami sangat menyambut baik kehadiran tribunnews.bengkulu.com akan semakin memberikan informasi yang beragam dan tentunya juga berimbang. Amin, 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 Pak. Amin. Secara umum kami dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bengkulu, sangat menyambut baik akan adanya tol yang ada di Bengkulu ini. Dan ini memang sangat kami nantikan, di mana Bengkulu memiliki problem konektivitas yang saat ini belum terlampau baik, karena memang posisinya juga bukan sebuah tujuan, daerah tujuan Pak Febi. Ya. Jadi sehingga orang ke Bengkulu itu kalau bukan memang mau ke Bengkulu, itu tidak akan ke Bengkulu. Iya. Jadi mungkin tidak Pak dilewati Febi, ya, bukan daerah transit yang dilewati mau kemana gitu ya Pak Undang ya. Betul Pak Febi, jadi bukan seperti Lampung gitu kan, yang memang orang mau nggak mau harus lewat Lampung kalau mau ke Medan gitu kan. Sama juga dengan Palembang. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri oleh gubernur kami, Gubernur Pak Rohidin. Hadirnya tol ini akan menjadi sebuah magnet baru dan juga konektivitas yang luar biasa nanti. Karena saat ini komoditas-komoditas yang ada di Bengkulu, baik yang dari sumber daya alam maupun perkebunan, sekarang diangkut melalui jalan lintas Pak Febi, jadi cukup jauh sekali. Kalau kita mau ke Jakarta menempuh kurang lebih jarak, kalau truk mungkin lebih dari 24 jam. Kalau jauh ya Pak pribadi, mungkin sekitar sampai 12 jam. Nah, dengan adanya tol ini tentu akan menghemat waktu sehingga biaya logistik ini akan semakin murah tentunya. Dan otomatis kita bisa bersaing dengan produk-produk dari provinsi lain. Begitu. Ya. Sarannya apa Pak ini Pak, supaya kita lebih kencang lagi dalam perekonomian, termasuk juga pada saat ini kebetulan kita lagi nggak beruntung karena COVID-19 ini belum pergi juga Pak Undang. Gimana ini menurut para pengusaha? Betul, saran kami yang pertama tentu jalan tol ini yang harus segera direalisasikan dan terkoneksi Pak ke Sumsel ya. Karena saat ini baru akan diresmikan oleh Bapak Presiden sekitar 17 km. Ya. Padahal ini kan rentang jaraknya sampai ke Lubuk Linggau kurang lebih 100 km. Nah, ini tentu kami meminta kepada Kementerian PUPR, Pak Basuki, untuk lebih banyak lagi mungkin menggelontorkan APBN nih ke Bengkulu agar konektivitas ini lebih cepat untuk akses ke Bengkulu. Dan juga kami selaku pengusaha muda di Bengkulu juga mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus melibatkan pengusaha-pengusaha lokal dalam kemajuan Provinsi Bengkulu, termasuk dalam pembangunan dan juga kegiatan-kegiatan agar kita dapat maksimal untuk
mengisi pembangunan di Bengkulu. Karena kami pengusaha-pengusaha lokal ini tentu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang sama dengan pengusaha-pengusaha lain. Apalagi kita tahun 2045 kita akan mengalami bonus demografi. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri juga untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, bagaimana menggerakkan anak-anak mudanya agar nanti ketika memang sudah sampai bonus demografi itu, pemuda-pemuda Bengkulu memang sudah disiapkan untuk bisa bersaing ke tingkat nasional bahkan internasional. Karena kita ketahui saat ini pasar sudah berpindah dan cara berusaha dan berjualan pun sudah berganti. Yang tadinya banyak offline, kini semuanya online. Jadi ini tantangan tersendiri juga untuk Pemprov bersama kami, HIPMI, nanti bisa menggerakkan pemuda-pemuda Bengkulu untuk bisa mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada di Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Undang. Luar biasa masukannya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan seperti juga para kepala daerah tadi berharap bukan hanya jalan tol yang kemudian diperbaiki, tetapi juga jalan yang menghubungkan antar kota atau antar daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Begitu ya Pak Undang ya? Betul sekali. Ya, jalan sekarang memang kita masih ada permasalahan untuk akses ke daerah-daerah. Ya, ini memang tantangan di anggaran kita juga Pak. Apalagi COVID ini tentu Pemprov juga sangat pandai sekali untuk membagi di mana yang menjadi prioritas yang harus segera diperbaiki. Iya, tentu saja berharapnya proyek infrastruktur dari Pemprov juga netes kepada anggota HIPMI ya Pak ya, di wilayah Provinsi Bengkulu, supaya bagi-bagi rezeki lah ya Pak ya. Amin. Tentu, Pak, terima kasih Pak Undang, moga-moga didengarkan oleh Pak Asisten 2 yang masih hadir dalam kesempatan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih, kita sudah di penghujung acara kita. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa semuanya optimis bahwa pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Selatan merupakan satu kunci untuk membuka isolasi Provinsi Bengkulu. Tetapi selain itu juga pembangunan infrastruktur di dalam wilayah Provinsi Bengkulu tidak kalah penting. Dan itu menjadi tugas kita bersama, terutama tribunbengkulu.com untuk membantu semua stakeholder yang ada di Bengkulu supaya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seperti yang Bapak Bupati sebutkan tadi, bagaimana kita bisa menjadi jembatan antara pemerintah daerah, masyarakat di daerah dengan pemerintah pusat sehingga pembangunan itu bisa merata, bukan hanya di Jawa atau di wilayah yang menjadi lewatan jalur tol, tetapi juga di wilayah Provinsi Bengkulu yang kita cintai. Demikian yang bisa saya simpulkan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu saya banyak kekurangan di dalam menjalankan diri sebagai moderator, dan oleh karena itu sebelum menutup acara ini dan menyerahkan kembali kepada MC, saya ingin menyampaikan satu pantun penutup. Bikin pagar bambu dibelah pakai parang dari baja. Maafkan hamba kalau sering keseleo lidah, bukan maksud hati untuk sengaja. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentu saja salam sehat buat kita semua. Vivo Bravo tribunbengkulu.com. Kita saksikan tayangan berikut ini. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di hutan lindung Register 5 Bukit Daun, Kabupaten Kepayang. Nah, sahabat Tribuners, saat ini adanya momen-momen langka di mana mekar sempurna bunga Rafflesia arnoldi. Bagaimana bentuk dari mekar sempurnanya bunga Rafflesia arnoldi ini? Ayo ikuti bersama tribunbengkulu.com.
Oh, sahabat Tribuners, saat ini saya sedang berada tepat di bawah Rafflesia arnoldi. Nah, bisa dilihat bagaimana indahnya bunga Rafflesia arnoldi ini yang menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu. Ada sama Bang Wahyu nih, pemandu kita, Bang? Ya. Bang Wahyu, ini mekarnya di hari keberapa nih, Bang? Ini hari kedua, Bang. Hari kedua ya, dari ditemukan. Ya, dari ditemukan itu hari kedua, Bang. Oh, hari kedua. Ini bisa dibilang hari bunga ini mekar sempurna nggak? Ya, sebentar lagi mungkin beberapa jam lagi kelopaknya udah buka semua itu, udah mau mekar sempurna. Oh, mekar lagi ya. Oh, ini berapa hari mekarnya, Bang? Kalau untuk pas mekarnya itu 7 hari kalau normalnya. Normalnya ya. 7 hari itu udah berwarna hitam soalnya. Oh, udah hitam tuh kenapa, Bang? Karena kan udah 7 hari itu kan warnanya udah udah layu itu. Oh, mati kayak gitu ya, Bang. Oh, memang bentuknya kayak gini, Bang, kalau Rafflesia arnoldi ini? Iya, emang bentuknya kayak gini. Tapi spesiesnya ini kecil, lumayan kecil ya. Lumayan kecil ya? Oh, ini itu memang juga kayak gitu, Bang, bentuknya, Bang? Itunya? Emang tadi itu kan ada ibu-ibu yang mau berfoto, susah dibilangin, jadi kita kan patah. Oh iya, Dua ini. Oh gitu, ternyata ada kecelakaan ya. Jadi konservasi ini untuk di atas tuh kan, itu buka dari jam berapa sampai berapa, Bang? Ada batas pagi itu dari setengah 7, Bang. Setengah 7 kita udah ada. Udah standby sampai sore jam sekitaran udah maghrib. Udah maghrib ya? Ya, maghrib kita udah pulang. Satu ada yang standby di hutan. Oh, jagain. Oh, seperti itu. Kan warga-warga lain kan yang nggak tahu ya? Yang nggak tahu motong bunganya kan. Oh gitu, oke. Ya. Sahabat Tribuners, sedikit informasi. Rafflesia arnoldi ini ditemukan pada tahun 1818 di, kalau nggak salah, di Kabupaten Seluma. Terus yang menemukan itu dulu Raffles dengan ilmuwan namanya Arnold dari Inggris. Nanti kita akan lebih rinci bahas soal sejarah awal mulanya Rafflesia arnoldi yang ada di Bengkulu. Sahabat Tribuners, saat ini kita berada dengan bunga Rafflesia, dan saat ini juga saya sedang bersama Kak Sofian. Dari mana, Kak? Komunitas Peduli Puspalangka. Provinsi Bengkulu? Ya, Provinsi Bengkulu. Oh, ini salah satu penggiatnya. Mungkin kita bisa tanya-tanya. Ya. Bang, bunga Rafflesia ini kita dapat info kapan, Bang, dari teman-teman? Kita dapat info udah 2 hari yang lalu ya, di hari Jumat. Cuman memang baru dibuka, dipublikasikan ke masyarakat itu di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu kemarin memang kelopaknya sudah baru terangkat, terbuka sedikit. Dan hari ini memang sudah mekar sempurna. Jadi jenis Rafflesia mekar hari ini di kawasan hutan lindung Bukit Daun Register 5 ini, Kabupaten Kepahyang, itu Rafflesia arnoldi jenisnya. Oh, yang ciri khas dari Bengkulu ya? Betul. Diameter berapa? Katanya gede memang. Ada sekitar 60-an. Saya kebetulan memang belum lihat langsung. Masih rame ya di sini. Baru nyampe juga. Jadi diperkirakan mungkin ada sekitar 80 cm. Perkiraan ya. Tribuners, sekian laporan dari saya. Tribunbengkulu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya, Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Dr. Andes Agung Wicaksono MSI, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bang Ken Ahmad Kennedy, Senator Republik Indonesia, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat atas launchingnya Tribun Bengkulu. Saya Undang Sumbaga, Ketua Umum BPDIMI Bengkulu, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunbengkulu.com. Saya Suryatman, Ketua BPD PHRI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Dr. Haji Dani Hamdani MPD sebagai Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Provinsi Bengkulu dan juga sebagai Ketua Yayasan Alfida mengucapkan selamat atas launching Tribun Bengkulu.
semoga menjadi media elektronik yang dapat menyajikan berita-berita aktual yang terpercaya kepada masyarakat Bengkulu. Dengan hadirnya Tribun Bengkulu akan mendorong informasi lebih banyak untuk dapat mengangkat potensi-potensi yang ada di Bengkulu. Dan kami berharap masyarakat Bengkulu dapat memanfaatkan Tribun Bengkulu sebagai jembatan dari daerah ke nasional. Semoga tribunnews.bengkulu.com dapat menjadi media terbesar, terpercaya, dan juga menyajikan berita-berita yang faktual, tajam, dan mendidik. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media yang terbaik, terkemuka baik di Bengkulu maupun di Indonesia. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media yang bermanfaat, betul-betul menyiarkan informasi yang dalam rangka pembangunan di Provinsi Bengkulu dan juga khususnya di Indonesia. Tribunbengkulu.com, 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 mata lokal menjangkau Indonesia. Wah, menarik sekali ya talk show tadi. Banyak sekali narasumber yang luar biasa serta materinya sangat informatif. Tadi juga kita sudah saksikan video tentang Bunga Rafflesia Arnoldi yang menjadi ikon dari Bengkulu. Namun, hadirin sekalian, dengan berakhirnya talk show tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, tamu undangan, dan seluruh hadirin sekalian yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang turut membantu menyukseskan acara ini. Di antaranya kami ucapkan terima kasih kepada Bank Bengkulu, Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Dinas Kominfo Kota Bengkulu, DPM PTSP Provinsi Bengkulu, DPD HIPMI Bengkulu, OJK Provinsi Bengkulu, Mitsubishi Lautan Berlian Utama Motor Bengkulu, Santika Hotel Bengkulu, Grage Hotel Bengkulu, Toko Buku Gramedia Merandi, PHRI Bengkulu, Tiara Es Krim, Rumah Makan Bandungan, Kokosel, dan Umak Coffee. Saya Giok Mengwan selaku MC mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para hadirin sekalian yang telah hadir pada acara peresmian tribunbengkulu.com. Saya aturkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tribunbengkulu.com menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi yang aktual dan terpercaya, serta tentunya semakin hebat menjadi mata lokal yang menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumi Pales SHMH, jabatan Ketua ASIDEWI Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Halo Sobat Budaya, saya Ahmad Kemal Prasada, Putra Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Saya Kimia Turusda, Putri Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Kami mengucapkan selamat atas launchingnya tribunbengkulu.com. Saya Pramodana Kumara Kusuma Atmaja, SHM Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, mengucapkan selamat atas launching tribunbengkulu.com. Saya Fitri Lestari MSI, mewakili Rektor Universitas Fatpetulai, mengucapkan selamat atas grand launching media tribunbengkulu.com. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media yang independen dan terpercaya. Semoga tribunbengkulu.com dapat menjadi media informasi yang teraktual dan terpercaya. Semoga tribunbengkulu.com menjadi media yang terbaik, selalu memberikan berita yang aktual, faktual, dan relevan. Kami berharap semoga dengan hadirnya Tribun Bengkulu dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan informasi digital di Provinsi Bengkulu, khususnya di bidang pendidikan. Tribunbengkulu.com, 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 mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.